Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 2341. Nilai plus terbesarku adalah aku menepati janjiku. Terlebih lagi, kamu sepertinya sudah lupa. Tadi ku bilang untuk membunuhmu sampai kamu tidak berani keluar kota. Ye Yuan sangat tenang dan tidak merasa terkejut karena Qin Hu membawa seorang pembantu. Terlebih lagi, dia merasa sangat tertarik dengan Mo Si karena mendengarkan diskusi orang lain. Sehubungan dengan pemberi poin sebesar itu, tidak akan ada gunanya jika dia juga tidak tertarik. Mo Si memandang Ye Yuan dengan ekspresi geli dan berkata sambil tersenyum ringan, "Hahaha, nak, kamu benar-benar tidak tahu tentang luasnya langit dan bumi. Perairan alam perang purba jauh lebih dalam dari yang kamu kira. Kamu tidak bisa bermain hanya karena kamu berbakat." Dia secara alami tahu tentang kekuatan Ye Yuan. Hanya saja bertarung 2 lawan 1 akan sedikit memalukan, tidak peduli seberapa kuat Ye Yuan. Ye Yuan memandang Mo Si dan tiba-tiba berkata, "Dirimu yang terhormat sedang membantu Qin Hu. Apakah kamu juga akan membunuh Ye ini sampai aku tidak berani keluar kota?" Mo Si tidak bisa menahan tawa sambil berkata, "Tentu saja. Qin Hu dan aku juga merupakan teman yang sangat dekat, kamu membunuhnya sekali. Jadi, bagaimana aku bisa melepaskanmu? Pertanyaanmu sangat bodoh." Tapi Ye Yuan tersenyum cerah dan berkata, "Baiklah, aku bisa menenangkan pikiranku." Yang lainnya tidak bisa berkata-kata. Anak ini terlalu tidak berdaya, tapi dia masih bisa tersenyum saat ini. Terlebih lagi, kata-kata ini memang cukup tolol. Anda bisa menenangkan pikiran Anda. Merasa nyaman tentang apa? Kalian berdua tidak boleh keluar kota lagi di masa depan. Kalau tidak, jika aku melihatnya sekali, aku akan membunuh sekali. Ye Yuan berkata sambil tersenyum tipis. Hahaha, Mo Si, anak ini mungkin masih belum memahami situasinya sampai sekarang. Sepertinya dia meremehkanmu. Tunjukkan kekuatanmu dan biarkan dia melihatnya, kata Qin Hu sambil tertawa keras. Mo Si menganggukkan kepalanya dan berkata dengan dingin, "Oke." Satu demi satu kekuatan hukum yang misterius dan mendalam tiba-tiba turun, bergema di sekitar Mo Si. Bumi, api, air, angin. Itu adalah 4 jenis kekuatan hukum lainnya. Selain itu, keempat jenis kekuatan hukum ini berbeda dengan milik Qin Hu. Mereka bisa membentuk lingkaran tertutup sempurna, kekuatannya tidak bisa disebutkan dalam satu tarikan napas. Kekuatan Mo Si ini jauh lebih kuat dari kekuatan Qin Hu. Pada saat yang sama, 4 manik-manik dengan warna berbeda perlahan muncul, berputar mengelilinginya. Kekuatan keempat macam hukum tersebut tiba-tiba meningkat kembali secara signifikan dan juga mengeluarkan tempo yang berirama bersama dengan keempat manik tersebut. 4 manik-manik ini disebut manik-manik 4 arah, satu set harta roh Kaisar Surgawi Puncak. Mereka masing-masing berhubungan dengan bumi, api, air, dan angin, 4 jenis kekuatan hukum, dan mampu membuat kekuatanku menjadi lebih kuat. Nak, coba ulangi kata-kata itu tadi. Mo Si memandang Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum tipis. Sementara di sisi lain, kekuatan hukum Qin Hu telah dilepaskan. Seluruh kultivasinya ada pada pedangnya, kekuatannya juga menakutkan. Hanya saja dibandingkan dengan manik 4 arah milik Mo Si, manik itu jauh lebih buruk. Keduanya bergabung, sulit menemukan saingan di antara Kaisar Surgawi lapis keempat kota Cludite ini. Tidak peduli seberapa hebat kekuatan Ye Yuan, tidak mungkin dia bisa menjadi tandingan mereka. Hahaha nak, kehilangan semua harapan kan? Kekuatan Mo Si bahkan melebihi kekuatanku. Dengan kita berdua bekerja sama, apakah kamu masih menyimpan harapan untuk mendapatkan keberuntungan di hatimu? Qin Hu berkata dengan puas. Melihat kekuatan Mo Si, semua orang sangat terkejut. Semua orang hanya mendengar bahwa dia mengesankan, tapi sepertinya kekuatannya sangat tinggi. Sebelumnya, mereka mengira dia hampir sama dengan Qin Hu. Tapi kalau dilihat sekarang, bukan itu masalahnya. Sangat kuat, aku tidak menyangka kekuatan Mo Si jauh lebih kuat daripada kekuatan Qin Hu. Kekuatan hukum semacam ini tidak memiliki kekurangan sedikitpun. Terlebih lagi, dengan penambahan harta roh Kaisar Surgawi Puncak, kekuatannya tidak terbayangkan. Pantas saja dikatakan bahwa peringkat Mo Si sebenarnya berada di atas peringkat Qin Hu. Sepertinya poin dewa perangnya semuanya digunakan pada keempat manik ini. Anak laki-laki ini, tidak mendengarkan nasihat orang tua, penderitaan sudah di depan mata. Memintanya untuk tidak terlalu serakah,
tetapi dia tidak mau mendengarkan. Banyak orang yang hadir mulai bersuka cita atas kemalangannya. Memang benar kekuatan Ye Yuan kuat, tapi dia tidak mendengarkan kata-kata orang lain. Mereka jelas-jelas mempunyai niat baik tetapi diperlakukan sebagai orang yang mempunyai niat buruk. Sebenarnya merekalah yang terlalu banyak berpikir. Ye Yuan hanya ingin mendapatkan lebih banyak poin Dewa Perang, itu saja. Dan pada saat ini, Ye Yuan akhirnya menyentuh pedangnya. Tiba-tiba, ribuan pedang tersebar di mana-mana, menari dengan liar di udara. Melihat pemandangan ini, seluruh tubuh yang bergetar, dan dia benar-benar berteriak pelan dengan agak gelisah, dia akhirnya mengerahkan pedangnya. Aku memang tidak salah menebak. Yang terkuat darinya bukanlah tubuh fisik, tapi pedang Dao. Tidak, tunggu, ada juga formasi Dao. 1000 pedang, tidak mungkin hanya menjadi pedang Dao. Sekelompok harta roh Empyrean, jika hancur, itu bisa meledakkannya hingga menjadi serpihan dengan pukulan, apa yang masih ada di sana. Pada saat ini, Yang memiliki perasaan yang kuat bahwa dia mungkin menyaksikan lahirnya keajaiban. Pendatang baru ini terlalu tangguh. Bos, untuk apa kamu gelisah? Biarpun dia tahu pedang Dao dan formasi Dao, mustahil juga bisa menandingi kedua orang itu kan? Kata Peng Yang. Orang lain berkata, ya, keduanya terlalu kuat. Jika bocah itu memiliki peringkat yang sama dengan mereka, masih ada pertunjukan. Tapi, wilayahnya terlalu rendah. Yang tiba-tiba tersenyum dan berkata, hehehe, kalian lihat saja. Wajah Ye Yuan tidak menunjukkan perubahan ekspresi sedikitpun. Dia hanya berkata dengan dingin, aku bilang sebelumnya, aku akan membunuh sampai kalian tidak berani keluar kota. Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa aku sedang bercanda? Hahaha, ini kartu trufmu. Tumpukan sisa logam ini dan kamu ingin berurusan dengan kami yang bekerja sama. Ketika Qin Hu melihat situasinya, dia berkata sambil tertawa keras. Mosi juga menggelengkan kepalanya dan tidak bisa menahan tawa sambil berkata, hahaha, nak, kamu benar-benar tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi. Menggunakan sekumpulan harta roh Empyrean dan kamu ingin berurusan dengan kami berdua. Terlalu naif. Ye Yuan melirik mereka dengan dingin dan berkata dengan dingin, begitukah? Tiba-tiba, formasi pedang tiba-tiba meletus. Sumber pedang Dao dan sumber formasi Dao bergema di antara langit dan bumi, menyelimuti dua orang Qin Hu dan Mosi sekaligus. Tiba-tiba, perasaan bahaya besar muncul di hati mereka, membuat wajah kedua orang itu berubah dengan liar. Dua kekuatan sumber yang hebat. Qin Hu, kamu telah menipuku selama ini. Ketika Mosi melihat Ye Yuan mengambil tindakan, pikirannya bergetar hebat. Dia berteriak sekeras-kerasnya, mengaum dengan marah. Di saat yang sama, ekspresi Qin Hu juga berubah drastis, dan dia berteriak, bicara lagi nanti. Ayo bergandengan tangan dulu untuk mengusir musuh. Sudah terlambat untuk ingin lari. Kecepatan Ye Yuan terlalu cepat, pedang datang dan pergi hanya dalam sekejap. Dalam sekejap, formasi pedang Ye Yuan sudah menutupi Mosi. Dalam sekejap, dia merasakan sangkar besar menutupi dirinya dengan kuat, tidak mampu melepaskan diri sama sekali. Formasi pedang ini terlalu menakutkan. Kekuatan manik 4 arahnya luar biasa, tapi betapapun hebatnya kekuatannya, di hadapan sumber tenaga, kekuatannya terlalu lemah hingga tidak tahan terhadap angin sepoi-sepoi pun. Kekuatan sumbernya, itu adalah eksistensi yang hanya bisa disentuh oleh pusat kekuatan alam Deva. Orang ini hanyalah Kaisar Surgawi lapis kedua. Jadi bagaimana dia memahaminya? Meskipun formasi pedang Ye Yuan dibentuk dari potongan logam, kekuatannya saat ini terbagi menjadi 1008 pedang. Dia seharusnya tidak memiliki banyak kekuatan tersisa. Qin Hu memiliki pandangan yang bertentangan. Dia ingin lari, tapi dia tetap menahannya. Kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Oleh karena itu, dia melepaskan kekuatan penuhnya dan bergegas menuju Ye Yuan. Tapi dia belum tiba ketika dia melihat formasi pedang memotong Mosi menjadi daging cincang seolah-olah sedang memotong sayuran dan memotong melon. Untuk sesaat, semua orang terkejut. Kombinasi dari dua sumber yang hebat. Terlalu kuat. Benar-benar terlalu kuat. Apa yang aku katakan sebelumnya. Yang paling dia kuasai pastinya adalah teknik pedang. Aku tidak salah mengatakannya kan? Yang sangat gelisah. Dia juga tidak tahu apakah itu karena dia melihat formasi pedang yang menantang surga atau karena tebakannya benar. Namun, teman-temannya jelas sangat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa yang benar-benar menebaknya. Hanya saja yang juga tidak menyangka kalau ilmu pedang Ye Yuan ternyata sangat kuat.
Satu sumber kekuatan sudah sangat mengejutkan. Formasi pedang yang diciptakan oleh kombinasi dua sumber kekuatan besar benar-benar memiliki kekuatan tak terbatas. Mosi yang begitu menakutkan langsung mati tanpa menghalangi satu pertukaran pun. Ye Yuan tidak menyia-nyiakan waktunya, mengendalikan ribuan pedang untuk kembali padanya dan melaju menuju Qin Hu. Qin Hu sudah lama diliputi teror. Di bawah suara gemuruh yang keras, dia pun langsung pulang ke rumah. Anak-anak yang terlihat tak terduga semuanya terkejut hingga mereka tercengang karena terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pertempuran ini akan berakhir seperti itu. Mereka mengira ini akan menjadi pertempuran yang luar biasa hebat. Ye Yuan akan mencoba yang terbaik, tapi dia masih akan mati di bawah kerja sama Qin Hu dan Mosi. Namun pertempuran itu hanya berlangsung beberapa saat dari awal hingga akhir. Baru pada saat itulah orang-orang yang mendesak Ye Yuan mengerti bahwa Ye Yuan benar-benar tidak perlu takut, dan bukan karena dia tidak bisa mendengarkan bujukan. Menakjubkan, bagaimana anak ini berkultivasi, dia sungguh aneh. Qin Hu benar-benar mengalami kegagalan besar dengan ini. Poin dewa perangnya mungkin akan berkurang setengahnya kan. Tubuh emas peringkat 8 yang sempurna sudah cukup aneh. Jadi siapa yang mengira bahwa dia sebenarnya juga memahami dua kekuatan sumber. Di atas kekosongan, poin dewa perang Ye Yuan melonjak tanpa henti dan sudah menembus 3.000 poin. Menembus angka 3.000 pada hari pertama memasuki kota, kemungkinan besar dia adalah orang pertama di antara 1 juta anak yang tidak dapat diprediksi juga. Ye Yuan menerima poin dewa perang, kembali ke kota, dan langsung tiba di aula harta karun roh. Ketika Redcliffe melihat Ye Yuan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan ragu, bukankah poin dewa perang pada Tuan sudah habis? Kenapa kamu kembali lagi? Ye Yuan tersenyum dan berkata, seseorang murah hati dan terus memberiku poin dewa perang tanpa henti. Nona Redcliffe, pedang giok sejati, berikan aku 10 di antaranya. Redcliffe membuka mulutnya lebar-lebar, menatap Ye Yuan dengan kaget. Pedang giok sejati adalah puncak harta roh Kaisar Surgawi. Satu pedang akan berharga 372 poin dewa perang. Orang ini ingin menukar 10 sekaligus. Dari mana dia mendapatkan begitu banyak poin dewa perang? Redcliffe tiba-tiba teringat pada Qin Hu, tetapi bahkan Qin Hu mungkin juga tidak memiliki banyak poin dewa perang kan. Saat dia melunasi tagihannya, dia terkejut mengetahui bahwa Ye Yuan benar-benar memiliki poin dewa perang sebanyak itu. Ketika Ye Yuan meninggalkan aula harta karun roh, Redcliffe bahkan belum pulih dari keterkejutannya. Ye Yuan menghabiskan semua poin dewa perang padanya dan langsung keluar kota, meninggalkan kota Cludite. Di kota Cludite, sesosok tubuh tampak agak bingung. Hei, apakah bajingan bernama Ye Yuan itu benar-benar pergi? Ya, kami melihatnya pergi dengan mata kepala kami sendiri. Kamu yakin tidak salah lihat? Aku yakin. Qin Hu sudah menanyakan orang ketujuh di sini. Semua orang menceritakan kisah yang sama, semuanya mengatakan bahwa Ye Yuan sudah pergi. Baru pada saat itulah dia akhirnya menenangkan pikirannya. Kembali ke kota, dia tentu saja tidak bisa menghindari teguran dari Mosi. Tidak apa-apa kalau dia sendiri yang dikacaukan, dia bahkan menyeret teman dekatnya ke dalam air. Namun untungnya, Qin Hu tidak lari saat menghadapi bahaya. Persahabatan di antara mereka masih bisa berlanjut. Bocah itu sudah pergi. Ayo cepat tinggalkan kota juga. Jika kita bertemu dengan bocah itu, dia pasti akan membunuh kita lagi. Qin Hu bertanya-tanya dan memutuskan untuk segera meninggalkan kota. Dia tidak ingin bertemu monster ini lagi. Tapi Mosi jauh lebih berhati-hati daripada dia. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tunggu 2 hari lagi. Keluar sekarang, sangat mudah untuk bertemu dengannya. Selain itu, dia mungkin mencegat kita sejauh yang kita tahu. Benar. Tetap saja kamu yang pintar. Qin Hu berulang kali menyetujuinya. 2 hari kemudian, keduanya keluar kota dengan hati-hati, melihat sekeliling. Mengetahui bahwa tidak ada sosok Ye Yuan, hati mereka akhirnya tenang. Ayo cepat pergi, pastikan untuk tidak bertemu dengan bocah itu. Aku sudah menanyakannya dengan jelas, dia menuju ke arah West Valley, kita akan mengambil jalan yang berlawanan dengannya, pergi ke dataran tengah. Qin Hu buru-buru berkata. Mosi mengangguk dan berkata, oke, kita akan pergi ke dataran tengah. Keduanya baru saja hendak berangkat ketika tiba-tiba, sebuah suara keluar dari kehampaan. Tuan-tuan, Ye ini sudah lama menunggu. Kalian sedang terburu-buru. Kemana tujuanmu? Mendengar suara ini, rambut 2 orang Qin Hu berdiri tegak,
semua bulu kuduk merinding di tubuh mereka. Ini pastilah suara iblis. Hanya untuk melihat sosok Ye Yuan keluar dari kehampaan, sudah memotong jalan kedua orang untuk mundur kembali ke kota. Kamu, bukankah kamu sudah pergi? Kenapa kamu muncul di sini? Ekspresi Qin Hu berubah liar, ketakutan bahkan sampai kata-katanya terbata-bata. Mo Si memasang wajah terkejut dan berkata, hukum ruangnya sepertinya sudah mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Jadi saat dia bersembunyi di kehampaan, kita tidak bisa menemukannya sama sekali. Benar sekali, Ye Yuan sengaja meninggalkan kesan palsu karena telah pergi. Setelah itu, dia pergi ke dalam kehampaan, dan diam-diam menyelinap kembali, menunggu keduanya meninggalkan kota. Sebelum membunuh sampai keduanya tidak berani keluar kota, bagaimana dia bisa pergi? Ye Yuan tersenyum dan berkata, karena kamu mengerti, maka aku akan mengirim kalian pergi. Tunggu sebentar, Qin Hu masih ingin mengatakan sesuatu, tapi Ye Yuan tidak memberinya kesempatan sama sekali. Formasi pedang sudah menyambut mereka, langsung memusnahkan mereka berdua. Baru saja keluar kota dan mereka mati lagi. Qin Hu kembali ke titik kelahiran kembali dan hanya ingin menangis, tetapi tidak menangis. Dia awalnya memiliki hampir 3.700 poin dewa perang pada dirinya. Setelah mati beberapa kali, poin dewa perangnya langsung menyusut lebih dari setengahnya. Ye Yuan orang ini terlalu penuh kebencian, dengan sengaja menghabiskan semua poin dewa perang padanya untuk mendapatkan lebih banyak poin dewa perangnya. Peringkatnya sudah turun ke kisaran 9.000. Mo Si juga tidak jauh lebih baik darinya, dia hanya meninggal satu tingkat lebih sedikit darinya. Saat ini, jumlahnya juga menyusut hampir setengahnya. Persetan denganmu, apakah tidak ada hal lain yang lebih baik untuk dilakukan? Monster macam apa yang kamu provokasi? Lupakan bahwa dia adalah transformasi 8 yang sempurna. Dua kekuatan sumber yang hebat, aku juga sudah pasrah. Sekarang, dia bahkan mahir dalam hukum ruang. Apakah menurutmu kita harus pergi keluar kota atau tidak? Mo Si berteriak dengan marah pada Qin Hu. Dia benar-benar gila, jika dia hanya kuat, lupakan saja. Tidak mampu memprovokasi, aku bisa bersembunyi. Tapi hukum ruang Ye Yuan terlalu kuat. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak dapat mendeteksi orang ini sama sekali. Lalu bagaimana mereka tahu kapan Ye Yuan akan pergi? Dengan ini, mereka benar-benar tidak berani keluar kota lagi. Tidak jauh dari situ, banyak orang melihat Mo Si dan Qin Hu yang berteriak seperti istri yang diintimidasi, dan mereka tidak bisa menahan tatapan simpatik. Di tengah kerumunan, masih ada yang Ke dan yang lainnya. Saat ini, mereka merasa sangat bersyukur. Untungnya, Ye Yuan tidak mengincar mereka. Kalau tidak, mereka akan jauh lebih menderita daripada keduanya saat ini. Setiap orang hanya bisa tinggal selama 20 hari di kota. Jika tidak berangkat selama 20 hari, mereka akan langsung dilenyapkan oleh Dao Surgawi. Kali ini, dua orang Qin Hu bertahan selama 20 hari dan akhirnya masih memutuskan untuk kabur lagi. Tapi baru saja tiba di luar kota, mereka dikalahkan oleh Ye Yuan sekali lagi. Dengan ini, mereka benar-benar tidak berani lagi keluar kota. 20 hari lagi berlalu. Qin Hu dan Moxie yang menyedihkan langsung dilenyapkan oleh Dao Surgawi. Waktu setengah tahun berlalu begitu saja, mereka secara berturut-turut dilenyapkan oleh Dao Surgawi hampir 10 kali sebelum keluar kota sekali lagi dengan rasa takut. Sama seperti dua orang Qin Hu yang ketakutan sampai tidak berani keluar kota, Ye Yuan sudah lama meninggalkan kota Cludite. Dia secara alami tidak akan menemani kedua orang ini dan terus bermain. Terlebih lagi, dia tahu bahwa dengan beberapa kali itu, keduanya kemungkinan besar tidak akan berani keluar kota lagi. Dia juga telah mendapatkan cukup poin dewa perang dari keduanya dan tidak ada lagi yang perlu dipusingkan. Namun, keduanya diintimidasi untuk membunuh dan tidak berani berjudi sama sekali. Mereka lebih memilih dibunuh oleh Dao Surgawi daripada bersedia memberikan poin dewa perang kepada Ye Yuan lagi. Ngarai Sanmun adalah tempat yang relatif berbahaya di sekitar kota Cludite. Di Ngarai, ada banyak binatang buas alam kaisar surgawi tingkat menengah yang datang dan pergi. Dengan kekuatan Ye Yuan saat ini, tempat ini jelas merupakan tempat kultivasi yang paling cocok. Sebelum pergi, Ye Yuan melakukan perjalanan lagi ke Aula Harta Karun Roh dan menggunakan poin Dewa Perang dua orang Qin Hu, dan menukar 36 harta roh kaisar surgawi tingkat rendah. Dia membuat sedikit modifikasi pada formasi pedang, dengan 12 harta roh kaisar surgawi puncak sebagai intinya, 48 harta roh kaisar surgawi tingkat rendah sebagai tambahan, mendorong 1000 harta roh empirean.
Dengan cara ini, dengan bertambahnya harta roh Kaisar Surgawi Puncak, kekuatan formasi pedang menjadi semakin kuat. Di alam perang purba, selama seseorang meninggalkan kota, ada kemungkinan menghadapi bahaya kapan saja. Tentu saja, semakin dekat lokasinya ke kota, semakin lemah binatang buasnya. Semakin jauh dari kota, semakin kuat binatang buasnya. Berjalan sejauh ini, Ye Yuan membunuh banyak binatang buas, tetapi poin dewa perang yang diperoleh tidak banyak. Hanya sampai sekarang dia tahu betapa sulitnya mendapatkan poin dewa perang. Membunuh binatang buas tingkat rendah sepertinya tidak memiliki banyak poin dewa perang. Saat membunuh binatang buas tingkat tinggi, setelah peringkat Anda menjadi tinggi, poin dewa perang yang diperoleh akan semakin berkurang. Akan tiba saatnya kemacetan Anda akan tiba. Jadi di tempat ini, kamu harus terus menjadi lebih kuat, sebelum kamu bisa melampaui dirimu sendiri. Suamiku, ada anak muda di sini. Kamu tidak diperbolehkan melihat. Teruslah menatapnya dan aku akan membunuhnya. Hehehe, suamiku, aku suka penampilan cemburumu. Kenapa tidak, kita bunuh dia bersama-sama. Muah-muah, istriku, aku juga sangat menyukai penampilanmu yang cantik dan menawan. Namun, wilayah anak kecil ini terlalu rendah, tidak ada gunanya membunuhnya, kalau begitu selamatkan dia. Hehehe, suamiku yang paling baik hati. Aku mencintaimu. Muah-muah, istriku, aku juga mencintaimu. Tiba-tiba, seorang pria dan seorang wanita berjalan dari jauh. Percakapan kedua orang itu membuat Ye Yuan merinding. Ini jelas merupakan sepasang sahabat Dao. Hanya saja keduanya akrab hingga membuat orang putus asa saat berbincang. Ye Yuan menoleh. Pria itu sangat jelek dan wanita itu sangat cocok dengannya. Kemudian laki-laki mengatakan bahwa perempuan itu cantik dan menawan, sedangkan perempuan mengatakan bahwa laki-laki itu tampan dan tinggi. Dia benar-benar tidak tahu dari mana datangnya keberanian mereka. Kedua orang ini benar-benar satu keluarga. Tidak memasuki pintu rumah tangga, mereka adalah sepasang harta karun hidup. Tapi sepasang pria dan wanita jelek, mereka sebenarnya juga anak-anak yang tidak bisa ditebak. Itu masih membuat Ye Yuan terkejut. Seperti kata pepatah, seseorang tidak boleh menilai orang lain berdasarkan penampilannya. Mungkin seperti ini. Ye Yuan juga tidak mau memperhatikan keduanya dan berencana untuk segera pergi. Jika mereka benar-benar bergerak, tentu saja dia juga tidak takut. Siapa sangka dia akan pergi ketika wanita itu tiba-tiba berkata, "Adik, kekuatanmu terlalu rendah. Mengapa tidak ikut bersama kami? Kami, suami dan istri, akan melindungimu." Saat pria itu mendengarnya, dia langsung marah dan berkata, "Hah, membuatku marah sampai mati. Kamu masih bilang kamu tidak menyukai bocah cantik ini." Wanita itu memutar matanya dan berkata, "Bodoh sayang. Aku melihat bayi ini ramah dan memikirkan bayi kita. Jika dia masih hidup, dia mungkin akan setampan dia kan." Saat dia berkata, wanita itu benar-benar menitikkan air mata. Saat pria itu mendengar, dia juga terdiam, dan benar-benar tersedak tanpa suara. Awalnya Ye Yuan tidak ingin mempedulikan keduanya, namun melihat keduanya bekerja sama, sepertinya tidak palsu, dia merasa canggung untuk pergi juga. Namun, ketika dia baru saja hendak membuka mulut untuk menolak, pria itu tiba-tiba berkata, "Nak, kamu dengar, istriku melihat kamu menyedihkan. Di ngarai Sanmun ini, tetaplah bersama kami sebagai suami dan istri." Ye Yuan tersenyum dan berkata sambil menangkupkan tangan, "Terima kasih banyak atas kebaikan kalian, tapi aku terbiasa bepergian sendirian dan tidak akan memaksakan kalian berdua." Kata-katanya diucapkan dengan sangat sopan. Bagaimanapun, mereka punya niat baik. Jadi Ye Yuan tentu saja tetap menghormatinya. Hanya saja saat pria itu mendengarnya, dia menjadi marah. Wajahnya berubah cemberut, dan dia berkata dengan suara serius, "Memintamu untuk mengikuti, ikuti saja." "Ada apa dengan semua ini?" Saat Ye Yuan mendengarnya, dia tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Mereka benar-benar sepasang orang aneh. Saat wanita itu mendengarnya, dia buru-buru berkata, "Ya ampun sayang, dasar bodoh. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu menakuti anak itu? Adikku, tempat ini sungguh sangat berbahaya. Selain itu, banyak juga orang jahat di ngarai Sanmun, kamu harus mengikuti kami. Kami dapat berbagi beberapa poin dewa perang denganmu." Wanita ini benar-benar melindunginya seperti melindungi anak sapi. Namun, Ye Yuan sendiri yang datang untuk berlatih. Apa jadinya jika dia mengikuti keduanya? Karenanya, dia hanya bisa menolak niat baik ini.
Ye Yuan menangkupkan tinjunya sekali lagi dan berkata, "Nyonya, Ye ini sangat menghargai niat baik Anda. Hanya saja aku datang ke sini untuk berlatih. Sangat sulit untuk mengikuti kalian berdua. Selamat tinggal, kalian berdua." Saat dia berkata, Ye Yuan berbalik dan hendak pergi. Tapi saat ini, tiba-tiba ada sesuatu yang kabur di depan matanya, pria itu menghalangi di depannya. Pria itu berpenampilan muram, terlihat sangat marah, dan berkata, "Dasar brengsek, tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Karena kamu tidak mau mengikuti kami, maka aku hanya bisa menggunakan kekerasan." Ye Yuan tidak dapat menahan tawanya saat mendengarnya. Didengar sebelum memaksakan penjualan, belum pernah terdengar sebelumnya memaksa untuk diikuti dan diusahakan. "Kakak laki-laki ini, jika kamu bisa menjaga Ye ini, maka tidak ada salahnya juga aku mengikuti kalian." Ye Yuan berkata dengan dingin. Pria itu berkata, "Hehehe, bocah, sentimen yang terdengar sangat bagus. Kamu masih belum tahu gelar kami berdua kan? Kami berdua adalah surga Mandarin dan bebek bumi. Kami juga sangat terkenal di dunia bentangan surga." Ye Yuan bersikap acuh tak acuh dan berkata dengan dingin, "Senior surga Mandarin, tolong." Wajah surga Mandarin menjadi hitam. Sebuah pukulan tiba-tiba terjadi. Namun serangannya jelas menahan kekuatan. Dalam pandangannya, bagaimana tubuh kecil Ye Yuan bisa menahan satu pukulannya. Sedangkan bebek bumi tersenyum di sampingnya dan tidak berbicara, tampak seperti sedang menonton pertunjukan. Menghadapi pukulan ini, Ye Yuan tidak menghindarinya dan juga melayangkan pukulannya. Dia mengerti bahwa dia hanya bisa berbicara dengan bahasa Mandarin surga ini dengan kekuatan. Ledakan keras terdengar, Ye Yuan tidak bergeming sedikit pun, sementara surga Mandarin mundur beberapa langkah. Sebuah kekuatan luar biasa ditransmisikan ke dadanya dan dia buru-buru memutar esensi ilahi untuk menghilangkannya. Pukulan ini, Ye Yuan juga tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Tapi dua orang suami istri ini memiliki ekspresi terkejut, jelas tidak menyangka bahwa kekuatan Ye Yuan sebenarnya begitu kuat. Transformasi ke-8 yang sempurna. "Nak, aku tidak tahu kalau kamu masih memiliki beberapa keterampilan nyata." Surga Mandarin berkata dengan heran. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Senior surga Mandarin, bisakah aku pergi sekarang?" Siapa sangka surga Mandarin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kami berdua suami istri bersungguh-sungguh dengan apa yang kami katakan. Memintamu untuk mengikuti, kamu harus mengikuti. Teruslah bertele-tele dan aku akan serius." Ye Yuan juga merasa marah karena berulang kali dilecehkan oleh kedua orang ini. Keduanya jelas-jelas melecehkan dengan tuntutan yang tidak masuk akal. "Apakah begitu? Maka aku harus menyaksikan gerakan brilian senior surga Mandarin. Silakan." Ye Yuan berkata dengan dingin. Setelah bertukar pukulan, surga Mandarin mengeluarkan segala macam teriakan aneh, membuat kulit kepala Ye Yuan tergelitik. Namun, teriakan aneh ini sangat luar biasa. Itu sebenarnya berisi serangan gelombang suara dan mencapai efek menakjubkan yang sama seperti suara Dewa Naga dengan cara yang berbeda. Selanjutnya serangan gelombang suara surga Mandarin sudah tidak jauh dari kekuatan sumbernya. Ditambah dengan kekuatan Kaisar Surgawi lapis kelima, Ye Yuan sebenarnya bukanlah tandingan hanya dengan mengandalkan kekuatan tubuh berdaging. "Hahaha, bocah nakal, tahu kehebatanku sekarang." Surga Mandarin berkata dengan sombong. Tapi saat ini, serangkaian teriakan pedang terdengar. Ye Yuan sudah mengeluarkan formasi pedangnya. Saat formasi pedang muncul, ekspresi surga Mandarin tiba-tiba berubah dan dia berteriak dengan aneh, "Wah, aku tidak menyangka kamu masih memiliki kemampuan seperti itu. Istriku, cepat datang dan bantu." Bebek bumi di sampingnya juga sangat terkejut. Jelas sekali, dia tidak menyangka bahwa anak kecil seperti itu benar-benar memahami dua sumber kekuatan besar. Dengan panggilan suaminya, bebek bumi bergabung dalam pertempuran tanpa ragu sedikit pun. Namun, sama seperti surga Mandarin, bebek bumi juga mengeluarkan serangkaian jeritan aneh saat dia masuk. Namun, kekuatannya sangat berbeda. Gabungan dua orang, serangan gelombang suara mereka secara ajaib melangkah ke ranah sumber. Ditambah dengan kekuatan Kaisar Surgawi lapis kelima, mereka benar-benar bertarung berpasangan dengan Ye Yuan. Ye Yuan sangat terkejut di dalam hatinya. Dia sangat jarang bertemu dengan seseorang yang bisa mengandalkan kekuatan sumber untuk bertarung dengannya hingga mereka berimbang. Ingin menghadapi Ye Yuan, hanya dengan mengandalkan alam kultivasi yang kuat, untuk melakukan penindasan yang tidak masuk akal.
Bersaing dalam kekuasaan hukum sama dengan mencari kematian. Ye Yuan tentu saja tidak tahu bahwa guncangan di hati surga Mandarin dan bebek bumi 100 kali lebih besar daripada guncangannya. Saat ini, mereka masih membual tanpa malu-malu, mengatakan bahwa mereka ingin Ye Yuan tetap bersamanya. Namun dalam sekejap, Ye Yuan bertarung 1 lawan 2, dan benar-benar bertarung dengan mereka hingga tidak ada yang bisa menang. Suamiku, bayi ini sangat tangguh, untuk benar-benar memahami 2 sumber kekuatan besar. Istriku, jika bayi kita tidak mati, dia mungkin juga sangat tangguh sekarang. Itu sudah pasti. Alis Ye Yuan sedikit berkerut dan dia berkata dengan suara serius, kalian berdua, bagaimana kalau kita berhenti di sini saja? Baiklah, baiklah, jangan berkelahi lagi. Kamu, sayang ini, sangat kuat. Mari kita berhenti bertengkar, bisakah kita bicara? Kata bebek bumi. Ye Yuan mengangguk dan berkata, baiklah. Bebek bumi sangat gembira dan menyeret Ye Yuan untuk mulai mengoceh. Dapat dikatakan bahwa dia benar-benar menyukai Ye Yuan. Bebek bumi pun ibarat orang yang suka bersuara, membicarakan anekdot suami istri mereka berdua. Ternyata saat itu, mereka juga hanyalah sepasang suami istri Empirean biasa, dan tidak terlalu menonjol. Mereka bahkan melahirkan seorang putra dan sangat menyayangi putra mereka. Bakat putra mereka sangat mencengangkan, saat ia dilahirkan, ia berada di puncak dewa sejati. Ia juga berkultivasi dengan sangat cepat. Dengan hanya menggunakan 10.000 tahun, ia berkultivasi hingga mencapai puncak alam Empirean. Selangkah lagi, dia akan bisa melangkah ke ranah Kaisar Surgawi. Namun sesuatu yang tidak terduga bisa saja terjadi kapan saja. Karena putranya menyinggung pusat kekuatan Kaisar Surgawi, dia dibunuh oleh pihak lain. Pasangan suami istri 2 orang itu diliputi rasa sakit hingga mereka berharap mati. Oleh karena itu, temperamen mereka berubah drastis. Seperti kata pepatah, masalah dunia sulit diprediksi, dan ini juga membuka jalan bagi kedua orang tersebut untuk menentang langit. Putra mereka meninggal, harapan mereka berdua hancur berkeping-keping, dan hanya ada satu pikiran yang tersisa, yaitu membalas dendam. Tapi Kaisar Surgawi terlalu kuat terhadap mereka. Hasilnya, 2 orang suami istri ini saling mendukung dan benar-benar berjalan semakin jauh di jalur hukum yang sehat ini. Kemudian, keduanya menerobos ke Kaisar Surgawi, dan bahkan memahami sumber suara. Pusat kekuatan Kaisar Surgawi yang awalnya tak terkalahkan di mata mereka, sudah menjadi sangat lemah. Keduanya membunuh Kaisar Surgawi dan membalas dendam mereka, selalu mengembara sejak saat itu. Karena 2 orang suami istri ini memiliki kepribadian yang aneh, mereka memprovokasi banyak musuh yang kuat. Tapi kekuatan mereka luar biasa. Mengandalkan kekuatan sumber suara, mereka bahkan membunuh banyak musuh kuat. Belakangan, mereka juga mendapatkan gelar surga Mandarin dan bebek bumi. Mendengar cerita 2 orang ini, Ye Yuan mendecakkan lidahnya dengan heran, juga dipenuhi dengan emosi karena rahasia surga yang tidak dapat diprediksi. Dalam keadaan normal, keduanya sama sekali tidak akan menjadi kekuatan besar. Namun karena kematian putra mereka, situasi menjadi seperti sekarang. Anak kecil, aku menganggapmu menyenangkan saat aku melihatmu, merasa seperti kamu seperti putra kami. Selain itu, kamu juga berbeda dari yang lain. Ketika orang lain melihat kita mengganggu seperti ini, niat membunuh mereka akan timbul. Tapi kamu tidak melakukannya, kata bebek bumi sambil tersenyum. Ye Yuan tersenyum dan berkata, aku tidak akan menyinggung perasaan orang kecuali mereka menyinggung. Kalian suami dan istri tidak memiliki niat buruk terhadapku. Jadi Ye ini secara alami juga tidak akan memberikan pukulan mematikan. Baiklah, terima kasih banyak atas keramah tamahan kalian berdua yang tak terbatas, aku benar-benar akan berkultivasi sekarang, selamat tinggal. Bebek bumi terlihat enggan, tapi mereka juga tahu bahwa mereka tidak bisa menahan Ye Yuan dan hanya bisa membiarkan Ye Yuan pergi. Saat Ye Yuan hendak pergi, ekspresinya tiba-tiba berubah. Serangkaian riak tiba-tiba muncul di ruang sekitarnya. Aura kuat satu demi satu keluar dari kehampaan. Surga Mandarin dan bebek bumi, aku sudah lama mencari kalian. Kali ini, mari kita lihat apa yang akan kalian lakukan. Seorang pria berjubah hitam berjalan keluar dari kehampaan dan memandang ke arah surga Mandarin dan bebek bumi sambil berkata dengan tatapan kesal. Di saat yang sama, di 7 penjuru lainnya, 7 sosok juga muncul. 8 orang ini, aura pada setiap orang sangat kuat. Mereka tidak sedikit pun lebih lemah dari surga Mandarin dan bebek bumi. Alis surga Mandarin berkerut dan dia memandang pria berbaju hitam itu dan berkata,
Jiang Ze, kamu benar-benar berlama-lama tanpa henti. Juga, kalian benar-benar berlari bersama. Heh, kalian berdua aneh, kalian tidak tahu berapa banyak pusat kekuatan yang telah kalian provokasi. Hari ini, bersama kami 8 pusat kekuatan sumber besar bergerak secara serempak, lihat di mana kalian masih bisa berlari. Di masa depan, sampai jumpa sekali, bunuh kalian sekali. Kata Jiang Ze. Ekspresi Ye Yuan juga berubah ketika dia mendengar bahwa mereka semua sebenarnya adalah sumber pusat kekuatan. Betapa hebatnya provokasi dari dua orang suami istri ini, hingga benar-benar menarik 8 sumber pusat kekuatan yang hebat untuk bekerja sama secara tiba-tiba. Namun, dengan dua kepribadian aneh mereka, kemungkinan itu memang ada. Sekarang, 8 orang ini jelas-jelas bersatu untuk menghadapinya. Bebek Bumi mengerutkan kening dan berkata, baiklah, biarkan teman muda ya pergi. Kami perlahan-lahan akan menyelesaikan skor kami. Jiang Ze menatap Ye Yuan sekilas dan berkata dengan nada menghina, hal kecil ini bersama kalian berdua, dua orang tua yang aneh, apakah dia masih bisa menjadi sesuatu yang baik? Tentu saja, bunuh bersama. Sambil berbicara, Jiang Ze menjentikkan jarinya, bola petir yang memancarkan listrik ke segala arah, terbang menuju Ye Yuan, kecepatannya sangat cepat. Sumber petir, alis Ye Yuan berkerut, mengangkat tangannya, itu adalah tangan naga langit sementara. Bola petir yang ditinju keras oleh Ye Yuan langsung dimusnahkan. Jiang Ze terlalu meremehkan Ye Yuan. Jadi langkah ini sangat biasa saja. Ye Yuan tentu saja menyelesaikannya dengan santai juga. Tapi saat mendarat di mata Jiang Ze, dia secara alami agak terkejut. Sedikit menarik. Anak ini sebenarnya berasal dari klan naga. Terlebih lagi, dia adalah transformasi ke-8 yang sempurna. Saat ini, di dunia surga ini, jarang ada orang yang mampu mengembangkan tubuh fisik hingga transformasi ke-8 yang sempurna. Nak, siapa namamu? Jelas sekali, Jiang Ze menjadi sedikit tertarik pada Ye Yuan. Bukan urusanmu, Ye Yuan berkata dengan dingin. Yang paling membuatnya kesal adalah penampilan Jiang Ze yang secara sewenang-wenang memutuskan hidup dan mati orang lain. Jelas menemukan masalah dengan surga Mandarin dan bebek bumi, tetapi ingin melibatkan orang lain. Dia bahkan belum selesai mengucapkan satu kalimat pun dan dia ingin membunuhnya. Oleh karena itu, Ye Yuan tentu saja tidak akan menunjukkan sikap baik apapun kepada Jiang Ze. Jiang Ze mula-mula tertegun saat mendengarnya, kemudian wajahnya menjadi hitam, dan dia berkata dengan suara serius, nak, awalnya aku ingin mengampunimu. Melihatnya sekarang, kamulah yang mencari kematian. Kalimat ini, aku akan mengembalikannya padamu apa adanya. Awalnya aku ingin menyelamatkanmu, tapi sekarang, bersiaplah untuk mati. Jawab Ye Yuan tanpa basa-basi. Kata-kata ini segera mengundang gelombang tawa keras dari 8 sumber kekuatan besar. Kaisar Surgawi lapis kedua yang mengucapkan kata-kata semacam ini sungguh sangat lucu dalam pandangan mereka. Seorang pria parubaya berjubah putih tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, hahaha, menurutmu dengan transformasi ke-8 yang sempurna, kamu bisa menjadi tak terkalahkan di alam perang purba ini. Wah, kamu masih terlalu berpengalaman. Bebek Bumi berkata, teman muda Ye, sebentar lagi, kami akan menahan orang-orang ini, kamu pergi duluan. Mereka semua adalah sumber pusat kekuatan. Kamu sendiri bukan tandingan mereka. Jika aku ingin pergi, orang-orang seperti mereka tidak bisa menahanku. Jika aku ingin tinggal, tidak ada satupun dari mereka yang bisa pergi. Ye Yuan memandang Jiang Ze, nadanya memancarkan dominasi. Hanya saja pernyataan ini terdengar seperti kata-kata kekanak-kanakan bagi 8 sumber kekuatan besar. Transformasi ke-8 yang sempurna, apakah itu sangat mengesankan? Jiang Ze berkata kepada pria berjubah putih, Lin Zan, anak nakal ini akan diserahkan kepadamu. Berkumpul kembali dengan kami setelah membunuhnya. Sumber hukum kedua orang tua aneh ini cukup tangguh. Mereka tidak mudah untuk dihadapi. Lin Zan menganggukkan kepalanya dan berkata, tenang, aku akan membuangnya dalam 3 langkah. Jiang Ze mengangguk dan berkata, serang bersama. Kali ini, kita harus membuat kedua orang tua ini membayar harganya. Kekuasaan hukum dari 7 sumber kekuatan besar telah dilepaskan sepenuhnya. Gelombang hukum yang menakjubkan satu demi satu langsung bergema di dalam ngarai Sanmun. Bahkan 2 orang surga Mandarin dan bebek bumi juga merasakan tekanan yang luar biasa. Teman muda Ye, jangan bersikap berani lagi. Temukan peluang dan cepat melarikan diri. Kamu tidak perlu peduli dengan kami.
kata bebek bumi dengan prihatin. Dia tahu kekuatan Ye Yuan, berurusan dengan satu sumber kekuatan bukanlah masalah. Namun jika Ye Yuan tidak pergi dan menarik lebih banyak sumber kekuatan, itu tidak baik. Pada awalnya, Ye Yuan masih sedikit kritis terhadap pasangan suami istri yang aneh ini. Tapi setelah mendengarkan pengalaman tragis mereka, Ye Yuan tidak bisa membenci mereka lagi. Rasa sakit karena kehilangan orang yang dicintainya, dia rasakan sangat terpengaruh karenanya. Hal-hal yang dialami dua orang suami istri ini saat itu, bisa ia pahami sepenuhnya. Terlebih lagi, bebek bumi ini benar-benar mengkhawatirkannya. Hehehe, sebaiknya kalian mengkhawatirkan dirimu sendiri. Jiang Ze berkata sambil tertawa dingin. 7 sumber kekuatan besar menyerang pada saat yang sama, keributannya sangat mengejutkan. Surga Mandarin dan bebek bumi menjerit dengan aneh berulang kali, mengeluarkan segala macam teknik bela diri yang baik untuk menghadapi ketujuh orang tersebut. Ye Yuan tahu kalau kedua orang ini masih terlihat tegang di bawah serangan 7 orang. Namun, hukum yang baik juga merupakan hukum tingkat tinggi. Ditambah dengan pemahaman dan kerja sama diam-diam dari kedua orang ini, kekuatan mereka jauh melampaui mereka yang berada di peringkat yang sama. Untuk beberapa waktu, mereka sebenarnya nyaris tidak mampu mengusirnya. Berat, berhentilah mencari, Kaisar Surgawi ini akan mengirimmu kembali ke kota sekarang. Level pertarungan ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu ikuti. Lin Zan memandang Ye Yuan dan berkata dengan ekspresi puas. Lumpuhkan. Suara Lin Zan belum memudar, hanya untuk melihat Ye Yuan dengan acuh tak acuh mengeluarkan sepatah kata dari mulutnya. Dao Surgawi tiba-tiba turun, mengunci Lin Zan dengan kuat. Tatapannya sangat terkejut, ingin berbicara, tetapi sama sekali tidak bisa bergerak. Formasi pedang tiba-tiba muncul, bergegas menuju Lin Zan. Dalam satu napas, Lin Zan telah dipotong dadu. Kekuatan sumbernya belum dimanfaatkan dengan baik dan dia sudah dibunuh oleh Ye Yuan. Sangat cepat, karena kamu sedang terburu-buru untuk kembali ke kota, maka aku akan memberimu tumpangan. Ye Yuan berkata dengan dingin, tapi sayangnya, Lin Zan sudah tidak bisa mendengarnya lagi. Banyak run memasuki tubuh Ye Yuan merasakan poin dewa perangnya tiba-tiba meningkat lebih dari 2000. Sumber pusat kekuatan memang berbeda, poin dewa perang mereka juga sangat berlimpah. Lin Zan tidak dapat mendengarnya, tetapi pusat kekuatan yang bertempur di sana sudah merasakan gelombang Dao Surgawi yang menakutkan ini. Kata sejati Dao Surgawi. Anak ini benar-benar mengetahui kata sejati Dao Surgawi. Apa yang dia mobilisasi seharusnya menjadi hukum waktu. Untuk dapat memobilisasi kata sejati Dao Surgawi yang merupakan dua hukum tertinggi, terlalu menakutkan. Juga, formasi pedang itu. Dua kekuatan sumber yang besar. Astaga, orang aneh macam apa anak ini? Bukan hanya Jiang Ze mereka semua, dua orang surga Mandarin dan bebek bumi juga tercengang. Mereka mengira formasi pedang sudah menjadi kartu truf terakhir Ye Yuan. Tidak menyangka bahwa Ye Yuan sebenarnya masih memiliki kartu as yang menantang surga yang tidak digunakan. Jika Ye Yuan menunjukkan kartu truf ini, membunuh mereka berdua, suami istri, tidak akan sulit. Setelah Ye Yuan membunuh Lin Zang, dia perlahan berjalan ke sisi ini dan berkata dengan dingin, aku awalnya datang ke sini untuk berlatih, tetapi selalu ada beberapa orang yang merasa bahwa mereka memiliki terlalu banyak poin dewa perang dan bersikeras untuk mengirimkan beberapa kepadaku. Karena itu masalahnya, aku akan dengan baik hati menerimanya. Tidak menunggu Jiang Ze dan yang lainnya bereaksi, saat formasi pedang Ye Yuan bangkit, dia langsung bergabung dalam pertempuran. Kekuatan tempur surga Mandarin dan bebek bumi sebenarnya lebih tinggi dari sumber kekuatan ini. Ye Yuan mampu bertarung imbang dengan surga Mandarin dan bebek bumi, namun kekuatannya sebenarnya jauh lebih kuat daripada mereka secara individu. Lumpuhkan. Ye Yuan tidak ragu sedikit pun, langsung menggunakan pembekuan waktu, melumpuhkan Jiang Ze dengan kuat di sana. Jiang Ze sudah lama bersiap, sumber kekuatan di tubuhnya melonjak dengan liar, mencoba menerobos pembekuan waktu. Selain itu, 3 orang lainnya melihat bahwa situasinya tidak baik, dan bergegas ke arah Ye Yuan, berusaha menghentikannya. Formasi pedang Ye Yuan berputar dengan ganas, melukai salah satu dari mereka dalam sekejap mata. Dengan kombinasi dua kekuatan sumber yang besar, kekuatan tempur Ye Yuan jauh lebih kuat daripada sumber kekuatan biasa. Satu-satunya hal yang dirugikannya adalah bidang kultivasi. Dalam pertarungan dengan surga Mandarin dan bebek bumi sebelumnya, dia juga tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Pada saat ini,
dia benar-benar marah dan berusaha sekuat tenaga, melukai salah satu sumber kekuatan dalam sekejap. Di bawah serangan heboh Jiang Ze, pembekuan waktu akhirnya berhasil ditembus. Tapi dia juga berkeringat dingin karena shock. Langkah ini benar-benar mustahil untuk dilawan. Kecuali jika kekuatan seseorang mencapai alam kaisar surgawi lapis ketujuh. Jika tidak, tidak ada cara untuk bertarung dengan anak ini sama sekali. Dengan bergabungnya Ye Yuan dalam pertempuran, situasi di kedua sisi tiba-tiba berbalik. Ketujuh orang tersebut mengalihkan lebih dari separuh kekuatan mereka untuk menghadapi Ye Yuan, sementara 3 orang lainnya juga mulai berjuang dalam keadaan sulit di bawah kerja sama surga Mandarin dan bebek bumi. Awalnya, 8 orang itu datang dengan cara yang mengancam. Saat ini, mereka benar-benar terpukul hingga helm dan pedang mereka hilang. Ye Yuan melawan 4 orang sendirian, bahkan dengan tegas menekan lawan-lawannya dalam hal momentum. Pada saat itu, Ye Yuan melawan lebih dari 20 pusat kekuatan ras dewa sendirian di alam hati awan. Aspek hebat dari formasi pedang adalah ini. Saat dalam pertarungan kelompok, kekuatan formasi pedang bisa diperkuat tanpa batas. Dalam hal kekuatan sumber pusat kekuatan jauh lebih kuat daripada monster jurang itu. Tapi betapapun kuatnya, ia juga tidak akan lebih kuat dari 20 orang itu. Sekarang, Ye Yuan menukarkan 12 harta roh kaisar surgawi puncak dan 48 harta roh kaisar surgawi peringkat awal, kekuatan formasi pedang lebih dari 1 tingkat lebih kuat daripada saat itu. Oleh karena itu, ada lebih dari cukup waktu luangnya untuk berurusan dengan orang-orang ini. Semakin banyak Jiang Ze dan yang lainnya bertarung, mereka semakin khawatir. Awalnya, ketika kaisar surgawi lapis kedua berdiri di sini, mereka mengira dia hanyalah seorang pemula. Siapa yang tahu bahwa anak ini sebenarnya lebih kuat dari kerja sama surga Mandarin dan bebek bumi. Mereka seperti menendang lempengan besi. Tinggalkan. Jiang Ze melihat situasinya tidak baik dan segera mundur. Yang lain juga melihat hasilnya dan melarikan diri satu demi satu. Jika sumber pusat kekuatan ingin pergi, tidak ada yang bisa menahan mereka. Namun, Ye Yuan hanya tersenyum dingin, sosoknya langsung melebur ke dalam kehampaan. Lumpuhkan. Sosok Jiang Ze tiba-tiba membeku di kehampaan. Pupil mata Jiang Ze mengerut, matanya penuh ketakutan. Dia tidak menyangka bahwa hukum ruang Ye Yuan benar-benar hebat, sehingga bisa menyusulnya dalam sekejap mata. Cahaya pedang menyala, Jiang Ze langsung terbunuh. Setelah itu, Ye Yuan mengambil langkah lain dan mengejar sumber pusat kekuatan lainnya. Begitu kekuatan beberapa orang ini tersebar, bagaimana mereka bisa menjadi tandingan Ye Yuan? Ye Yuan membunuh 4 orang berturut-turut seperti memotong sayuran. Sedangkan 3 orang lainnya diikat oleh surga Mandarin dan bebek bumi, dan mereka tidak bisa kabur selama beberapa waktu. Ye Yuan bergegas kembali dan membunuh ketiga orang itu bersama dengan surga Mandarin dan bebek bumi. 8 sumber pusat kekuatan yang hebat, sebenarnya tidak ada satu pun yang lolos. Di kota Cludite, Jiang Ze dan yang lainnya masih memiliki rasa takut di hati mereka, dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Sungguh sial, untuk benar-benar bertemu dengan bocah aneh seperti itu. Jiang Ze memasang ekspresi muram saat berkata. Sumber pusat kekuatan berkata sambil tersenyum pahit, dari mana anak ini muncul? Dia juga terlalu mengerikan. Orang lain menghabiskan seluruh hidup mereka dan hanya memahami satu sumber kekuatan. Tapi dia terlalu berbakat. Satu orang memahami 2. Bukan itu saja, dia bahkan memahami hukum ruang hingga batas yang begitu tinggi, dan bahkan memahami kata sejati Dao Surgawi. Melihat ekspresinya, terlihat jelas dia mengalami pukulan yang luar biasa. Meskipun mereka mengumpulkan 8 sumber pusat kekuatan juga merupakan keberadaan yang sangat langka di antara anak-anak surga ini. Mereka bisa dikatakan jenius di antara para jenius, monster di antara monster. Namun, mereka semua, para monster jenius ini, semuanya menjadi redup dan pucat di bawah cahaya Ye Yuan. Brengsek, benar-benar menginjak kotoran anjing saat kita keluar. Kekuatan anak ini mungkin sudah masuk peringkat 4000 teratas. Itu juga karena ranah kultivasinya terlalu rendah, jika tidak, bahkan menyerang daftar emas Dewa Perang juga bukanlah hal yang sulit. Lin Zan berkata dengan tidak senang. Daftar emas Dewa Perang, dirilis setiap 100 tahun sekali. Daftar ini hanya mentabulasikan anak-anak yang tidak dapat diprediksi dalam 3000 teratas. Hanya orang-orang yang poin Dewa Perangnya berada di peringkat 3000 teratas yang memiliki kualifikasi untuk dihitung. Anak-anak tak terduga yang bisa masuk daftar emas Dewa Perang,
Masing-masing adalah ahli di antara para ahli, jenius di antara para jenius. Namun, apa yang disebut daftar emas Dewa Perang ini hanyalah sub-daftar kotak ludaid. Lupakan saja, kalau kita melihat anak ini di masa depan, langsung ambil jalan memutar. Bertemu surga Mandarin dan bebek bumi, langsung jalan memutar. Tidak usah memprovokasi, kita bisa menghindarinya. Jiang Ze berkata tanpa daya. Membunuh 8 pusat kekuatan sumber dalam satu tarikan napas, poin Dewa Perang Ye Yuan melonjak pesat dan segera menembus 5.000 poin. Suami istri surga Mandarin dan bebek bumi juga tercengang. Mereka mengatakan untuk melindungi Ye Yuan di dalam ngarai Sun Moon ini. Pada akhirnya, Ye Yuan lah yang menyelamatkan mereka. Saat Ye Yuan bertarung dengan mereka sebelumnya, dia bahkan tidak mengeluarkan setengah dari kekuatannya. Jika tidak, hasilnya akan sangat berbeda. Teman muda Ye, kami adalah suami dan istri, dua orang yang tidak tahu apa yang baik bagi kami. Kali ini, terima kasih banyak telah memberikan bantuan. Kami pasti berteman dengan teman muda Ye. Setelah pergi ke dunia nyata di masa depan, kamu harus datang dan mencari kami berdua untuk bermain, kata surga Mandarin. Meskipun kepribadian mereka berdua aneh, mereka tidak bisa mengatakan apa yang baik bagi mereka. Ye Yuan jelas tidak ingin tunduk pada level mereka. Jika keadaannya berubah dari buruk menjadi lebih buruk, itu tidak baik. Keduanya memang memprovokasi banyak musuh yang kuat, tetapi mereka juga tidak memprovokasi semua orang. Kalau tidak, mereka pasti sudah lama meninggal. Ye Yuan tersenyum dan berkata, pasti. Aku masih harus pergi berkultivasi dan akan pergi dari sini. Mengucapkan selamat tinggal pada keduanya, Ye Yuan menuju ke kedalaman ngarai Sun Moon. Di dalam hutan lebat, seekor binatang buas berbentuk singa keluar sambil mengaum. Binatang pertempuran Suan. Ye Yuan mendapatkan informasi tentang binatang buas ini dari informasinya. Kekuatan binatang pertempuran Suan ini sangat kuat dan tidak lebih lemah dari pusat kekuatan sumber. Yang lebih mengerikan lagi adalah binatang pertempuran Suan ini mampu mengendalikan hukum waktu, sangat sulit untuk dihadapi. Ye Yuan berusaha keras sebelum membunuhnya juga. Membunuh binatang buas yang begitu kuat dan aku hanya mendapat 3 poin Dewa Perang. Sepertinya poin Dewa Perang yang diperoleh dari Jiang Ze semuanya terlalu banyak, Apa ini? Ye Yuan saat ini sedang meratapi titik Dewa Perang ketika tiba-tiba, dia menemukan sesuatu yang misterius dan mendalam memasuki tubuhnya. Itu, bagian hukum. Sepotong hukum waktu. Sayangnya, fragmen hukum yang ada terlalu sedikit, aku tidak dapat memahaminya sama sekali. Ye Yuan mengidentifikasi benda apa ini dengan sangat cepat dan tidak bisa menahan kegembiraannya. Namun tak lama kemudian, dia merasa sedih. Fragmen hukum ini terlalu kecil, mustahil untuk dipahami. Tiba-tiba, matanya berbinar dan dia berkata, aku ingin tahu apakah hukum waktu di semua binatang pertempuran Suan sama atau tidak. Jika keduanya tidak sama, bisakah seseorang menyusun hukum waktu yang lengkap? Segera mulai bekerja, dia mulai mencari binatang pertempuran Suan untuk melanjutkan berburu. Binatang pertempuran Suan sangat langka, tapi orang selalu bisa menemukannya. Setelah lebih dari 10 hari, Ye Yuan memburu binatang pertempuran Suan lainnya. Kemudian dia menjadi sangat bersemangat. Itu karena dua bagian waktu yang sangat kecil ini benar-benar menyatu. Bagus sekali. Dengan cara ini, selama aku terus berburu binatang pertempuran Suan, aku selalu dapat mengumpulkan sebagian kecil hukum waktu. Ye Yuan berkata dengan penuh semangat. Merasakan aliran waktu di sini, Ye Yuan menjadi sangat iri dengan hukum waktu. Ia tidak menyangka memang ada kesempatan untuk memahaminya. Hukum waktu sangat kabur dan tidak penting, tetapi bagian kecil ini berbeda. Itu sama saja dengan perwujudan kekuatan hukum dan memungkinkan seniman bela diri melihat langsung misteri hukum waktu. Tentu saja, meski begitu, ingin memahami hukum waktu masih sesulit naik ke surga. Bagaimanapun, ini adalah hukum yang paling sulit dipahami di dunia bentangan surga, bukan salah satunya. Bahkan hukum ruang masih mempunyai kesenjangan dengan hukum waktu. Ye Yuan akhirnya mengerti mengapa ada begitu banyak sumber pusat kekuatan di sini. Sepertinya para jenius ini mendapatkan potongan hukum pihak lain setelah berburu binatang buas, yang memungkinkan mereka menerobos belenggu, mencapai alam sumber. Ye Yuan sebelumnya masih menganggapnya aneh. Sumber pusat kekuatan di sini terlalu banyak. Mulai hari ini, berburu binatang pertempuran Suan. Ye Yuan segera mengambil keputusan. Sesampainya di alam perang purba, bahkan jika dia tidak mendapatkan apapun,
hukum waktu saja sudah sepadan. Namun, Ye Yuan segera menyadari bahwa jumlah binatang pertempuran Suan terlalu sedikit. Efisiensi berburunya terlalu rendah. Oleh karena itu, dia kembali ke kota Cludite dan merilis misi. Selama seseorang dapat memberikan informasi tentang binatang pertempuran Suan, setelah mengonfirmasinya, dia akan memberi pihak lain 100 poin Dewa Perang. Segera, seluruh kota Cludite tahu bahwa Ye Yuan sedang berburu binatang pertempuran Suan. Tapi yang terjadi selanjutnya adalah ejekan semua orang. Hehehe, sungguh bodoh yang melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa hukum waktu begitu mudah untuk dipahami? Anak ini benar-benar melepaskan misi seperti itu, bodoh sekali. Dia pikir dia siapa? Sesuatu yang bahkan Wan Zhen tidak berani sentuh, dia juga berani menyentuhnya. Aku mendengar bahwa Wan Zhen menyusun seluruh hukum waktu pada saat itu dan tidak memperoleh apapun setelah memahaminya selama beberapa dekade. Pada akhirnya, dia tetap menyerah. Anak ini juga terlalu melebih-lebihkan dirinya sendiri. Wan Zhen yang dibicarakan semua orang, adalah kekuatan besar nomor 1 di peringkat daftar emas Dewa Perang. Untuk bisa menduduki peringkat pertama daftar emas Dewa Perang, bakatnya bisa dibayangkan. Namun bakat seperti itu pun berakhir dengan kegagalan. Jadi Ye Yuan dihitung sebagai apa? Teman muda Ye, apakah kamu masih ingin bertahan? Tahukah kamu bahwa kamu telah menjadi bahan tertawaan kota Cludite? Tahukah kamu apa yang mereka katakan tentangmu di belakangmu? Terutama Jiang Ze, apa yang dia katakan sangat tidak menyenangkan, desak Bebek Bumi dengan susah payah. Selama 3 tahun, Ye Yuan terus-menerus mengumpulkan fragmen hukum waktu selama ini. Suami istri surga Mandarin dan Bebek Bumi tentu juga mengetahui kabar ini. Oleh karena itu, mereka ingin membujuknya untuk menghilangkan gagasan tersebut. Tapi Ye Yuan sangat keras kepala. Dua senior, pikiran Ye Yuan sudah bulat. Kalian tidak perlu membujukku lagi, kata Ye Yuan sambil tersenyum. Selama 3 tahun ini, Ye Yuan praktis tidak pergi berlatih. Mayoritas waktunya tinggal di kota Cludite untuk menunggu kabar. Selama dia menerima berita itu, dia akan pergi ke hutan belantara untuk berburu binatang pertempuran Suan. Namun, hal ini juga bukannya tanpa hasil. Sesekali, dia pergi berburu untuk jangka waktu tertentu. Energi spiritual surga dan bumi di alam perang purba sangat kaya. Dalam waktu 3 tahun yang singkat, ranah Ye Yuan sudah mendekati puncak alam dunia tahap awal. Kali ini, dia baru saja menerima kabar bahwa binatang pertempuran Suan King muncul di hutan Long River. Ye Yuan baru saja berencana pergi ke luar kota untuk berburu. Raja binatang pertempuran Suan sangat kuat, wilayah kekuasaan mereka sebanding dengan puncak Kaisar Surgawi Lapis Kinam, namun kekuatan tempur mereka jauh lebih besar dari itu. Lebih penting lagi, hukum waktu dari Raja binatang pertempuran Suan sangat kuat, seniman bela diri biasa tidak bisa mengalahkan mereka sama sekali. Fragmen hukum waktu Ye Yuan saat ini hanya tersisa sedikit. Setelah berburu Raja binatang pertempuran Suan ini, bagian hukum waktunya harus bisa disatukan. Makanya, dia tidak ragu sedikit pun, langsung bersiap dan berangkat. Ye Yuan sama sekali tidak peduli dengan peringkat poin Dewa Perang. Poin Dewa Perang yang dia buru beberapa tahun ini praktis semuanya ditukar dengan harta roh Kaisar Surgawi selain digunakan untuk mengeluarkan misi. Saat ini, formasi pedang Ye Yuan sudah digantikan dengan harta roh Kaisar Surgawi. Kekuatan formasi pedang hampir tak terbendung. Melihat punggung Ye Yuan, surga Mandarin dan Bebek Bumi saling memandang dan tersenyum pahit. Sayang ini, memang benar bakatnya tinggi, tapi dia terlalu keras kepala, kata Bebek Bumi. Surga Mandarin mengangguk dan berkata, "Iya, anak ini adalah karakter yang sangat keras kepala, kita tidak bisa membujuknya." Hahaha, kejeniusan kita pergi berburu binatang pertempuran Suan lagi. Setelah dia memahami hukum waktu, dia pasti akan menyapu seluruh alam perang purba. Luar biasa, luar biasa. Dari belakang, terdengar tawa mengejek Jiang Ze. Orang lain tertawa terbahak-bahak sambil berkata, apakah orang bodoh ini ingin menggunakan metode seperti ini untuk membuktikan bahwa bakatnya lebih kuat dari Wan Zhen? Aku hanya ingin mengatakan itu, sangat bodoh dan sangat naif. Hahaha. Ejekan serupa, surga Mandarin dan Bebek Bumi sudah terlalu banyak mendengarnya. Bagaimanapun, urusan Ye Yuan sudah lama menjadi topik ejekan semua orang setelah makan. Mereka berdua juga tidak mau peduli. Jadi mereka hanya mendengus dingin dan langsung pergi. Meninggalkan kota Cludite,
Ye Yuan berlari langsung menuju hutan Long River. Binatang buas di hutan Long River sangat kuat. Ada juga banyak pusat kekuatan di sini. Ye Yuan tiba di titik lokasi dan mulai mencari keberadaan Raja Binatang Pertempuran Xuan. Setelah melakukan pencarian, Ye Yuan akhirnya menemukan jejak Raja Binatang Pertempuran Xuan. Dia tampak sangat gembira dan melangkah maju sambil mengacungkan pedangnya. Binatang pertempuran Xuan ini memang pantas menjadi binatang setingkat raja. Hanya sosoknya saja sudah 2 kali lebih besar dari binatang pertempuran Xuan biasa. Saat Ye Yuan mendekati sekelilingnya, dia langsung merasa seperti telah jatuh ke dalam rawa waktu. Ketika Raja Binatang Pertempuran Xuan melihat manusia, ia menerkam dengan ganas. "Binatang keji, kamu berani!" Ye Yuan berteriak, hukum ruang dan formasi pedang tiba-tiba beroperasi. 2 kekuatan sumber yang besar melonjak dengan heboh di rawa hukum waktu, mencoba menimbulkan masalah bagi Raja Binatang Pertempuran Xuan. Namun, kali ini Ye Yuan benar-benar bertemu dengan lawannya. Kekuatan hukum waktu jauh melebihi imajinasinya. Formasi pedangnya beroperasi dengan sangat keras. Pengeluaran esensi ilahi dan kekuatan jiwanya praktis beberapa kali lipat dari biasanya. Namun efisiensinya kurang dari setengah dari biasanya. Ditambah dengan bahwa dia berada beberapa tingkatan kecil di bawah Raja Binatang Pertempuran Xuan, Ye Yuan benar-benar terlibat pertarungan sengit dalam sekejap. Tepat ketika Ye Yuan terlibat dalam pertempuran yang sengit, di atas puncak pohon di hutan yang jauh, seorang pria parubaya berjubah panjang berwarna biru langit berdiri di atas, tangannya di belakang punggung, sedang menyaksikan pertempuran di sana dari sana, sebuah jarak. Hehehe, anak kecil yang bodoh, hingga benar-benar ingin memahami hukum waktu. Wan Zhen, apakah kamu takut dia akan mengalahkanmu? Tiba-tiba, sosok lain muncul di puncak pohon tidak jauh dari pria parubaya berjubah biru. Orang ini memiliki wajah yang cantik. Kalau bukan karena jakunnya, mungkin semua orang akan mengira dia adalah wanita yang sangat cantik. Tapi wajahnya membuat banyak wanita cantik tiada taraf merasa malu karena ketidaklayakan mereka. Pria parubaya berjubah biru ini sebenarnya adalah orang nomor 1 di kota Cludite, Wan Zhen. Wajah Wan Zhen tidak menunjukkan suka maupun duka. Matanya tidak pernah lepas dari Ye Yuan. Dia hanya berkata dengan dingin, "Zhang Lian, kamu terlalu banyak berpikir. Jika dia benar-benar bisa memahami hukum waktu, aku akan ikut berbahagia untuknya." Zhang Lian, jika seseorang ada di sini, mereka akan terkejut mengetahui bahwa pria cantik ini sebenarnya adalah Zhang Lian yang menduduki peringkat kedua dalam daftar emas Dewa Perang. Orang nomor 1 dan orang nomor 2 di kota Cludite sebenarnya muncul di hutan Long River pada saat yang sama, untuk menyaksikan pertarungan Ye Yuan. Zhang Lian mengungkapkan ekspresi kebencian dan berkata sambil tersenyum, "Kamu ini, kata-katamu tidak sesuai dengan apa yang ada di hatimu." Wan Zhen memiliki tatapan yang dalam saat dia berkata dengan dingin, "Pelatihan di alam perang purba tidak lebih dari sebuah permainan. Itu saja, umat manusia terancam. Dengan dibukanya Kaisar Surgawi rahasia mendalam di alam perang purba, hal ini bertujuan agar kita dapat meningkatkan kultivasi kita sesegera mungkin, dan berjuang demi umat manusia. Pada saat ini, semakin banyak kekuatan umat manusia, dan semakin kuat, secara alami aku semakin bahagia. Bisakah ada telur yang tidak pecah jika sarangnya rusak total? Jika ras dewa benar-benar akan menyerang sisi Kaisar Surgawi rahasia mendalam, aku khawatir kelompok pertama yang akan mereka bunuh adalah kita, yang disebut jenius." Zhang Lian tidak menyangka Wan Zhen benar-benar akan mengatakan hal seperti itu. Dia dan Wan Zhen telah bertarung selama 100 tahun. Keduanya selalu kesulitan menentukan pemenang. Dapat dikatakan bahwa dialah satu-satunya lawan Wan Zhen. Namun, pertimbangannya hanya ada di dalam alam perang purba ini. Zhang Lian tidak pernah menyangka bahwa Wan Zhen sebenarnya sedang mempertimbangkan masalah pertempuran kiamat. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Apakah ras dewa benar-benar kuat? Mereka hanya akan lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Mantan penguasa dunia bentangan surga, eksistensi yang menjulang tinggi di atas segala kehidupan, bagaimana bisa itu menjadi masalah sepele?" kata Wan Zhen. Zhang Lian terdiam. Setelah sekian lama, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, "Anak itu akan mati." Tapi Wan Zhen berkata dengan dingin, "Raja Binatang Pertempuran Xuan akan mati." "Cih, menurut hukum waktu, sulit bagimu dan aku untuk melarikan diri juga, apalagi bocah ini." Zhang Lian berkata dengan ekspresi tidak percaya. Wan Zhen tampaknya sangat percaya diri pada Ye Yuan dan berkata dengan dingin, "Dia juga tahu hukum waktu."
Ekspresi terkejut yang tak tertandingi tiba-tiba terlihat di wajah Zhang Lian yang menakjubkan dan dia berkata, bagaimana mungkin? Wan Zhen berkata dengan acuh tak acuh, pemahamanmu tentang dia terlalu sedikit. Lumpuhkan. Saat itu, kata ini sepertinya menembus kekosongan, menarik dao surgawi yang terpenting. Kekuatan dao surgawi yang kuat dan tak tertandingi tiba-tiba turun di hutan lebat. Merasakan gelombang kekuatan dao surgawi, keterkejutan Zhang Lian sangat besar. Ternyata hukum waktu yang dimaksud Wan Zhen adalah ini. Tapi yang sangat jelas, kekuatan dao surgawi yang ditimbulkan oleh kata sejati dao surgawi bahkan lebih kuat daripada kekuatan hukum Raja Binatang Pertempuran Xuan. Waktu tiba-tiba menjadi padat. Benar-benar mati, sungguh kata sejati surgawi yang kuat. Zhang Lian sangat tidak percaya. Wajah cantik itu penuh dengan keterkejutan. Di bawah kata sejati dao surgawi, Raja Binatang Pertempuran Xuan dimusnahkan oleh Ye Yuan begitu saja. Dia baru saja merasakan kekuatan hukum waktu. Itu sebabnya dia akan terlibat perkelahian dengan Raja Binatang Pertempuran Xuan. Jika dia benar-benar mengambil tindakan, dia sudah lama membunuh Raja Binatang Pertempuran Xuan, kata Wan Zhen. Zhang Lian sudah terdiam. Dia telah mengamati Ye Yuan sepanjang waktu dan tahu bahwa bakat Ye Yuan tidak bisa diremehkan. Tapi dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan masih memiliki kemampuan yang menantang surga. Orang aneh. Benar-benar sedikit aneh. Bakat anak laki-laki ini terlalu menakutkan. Jika bukan karena ranah kultivasinya yang kurang, kamu dan aku kemungkinan besar bukan tandingannya lagi. Seru Zhang Lian. Dia akhirnya mengerti mengapa Wan Zhen secara khusus datang menemui Ye Yuan. Anak ini akan menjadi orang yang paling mengancam mereka. Dua rekan Tao telah menonton begitu lama. Apakah kalian tidak akan menunjukkan dirimu? Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar dengan santai. Siapa lagi kalau bukan Ye Yuan? Zhang Lian terkejut lagi dan berkata, bagaimana anak ini tahu bahwa kita sedang memata-matai dia? Bagaimana dia bisa tahu bahwa Ye Yuan bahkan bisa mendeteksi mata-mata Kaisar Surgawi rahasia mendalam, apalagi mereka? Wan Zhen tidak terlalu terkejut dan berkata dengan acuh tak acuh, karena kita telah ketahuan, pergilah dan temui dia. Mendengar dua orang Wan Zhen melaporkan nama mereka, Ye Yuan juga sedikit terkejut. Dia belum pernah mendengar tentang Zhang Lian sebelumnya, tetapi nama besar Wan Zhen, dia sudah tidak tahu berapa kali dalam beberapa tahun ini telinganya menjadi kapalan. Beberapa tahun ini, dia terus-menerus dibandingkan dengan Wan Zhen, tidak ingin tahu juga dia tidak bisa melakukannya. Nama besar Wan Zhen bergema seperti gemuruh guntur bagi Ye Yuan. Namun saat bertemu hari ini, pihak lain memberinya perasaan yang tidak terduga. Orang nomor satu di kota Cludite memang sangat luar biasa. Wan ini sudah lama memperhatikanmu, kata Wan Zhen lugas. Ye Yuan terkejut, lalu segera tersenyum dan berkata, apakah saudara Wan berharap Ye ini memahami hukum waktu atau gagal? Wan Zhen memikirkannya dan berkata, aku kira keduanya. Ye Yuan terkejut dan berkata sambil mengangguk, saudara Wan sangat jujur. Namun, saudara Wan sebenarnya berharap aku dapat memahaminya. Ini membuat aku sedikit terkejut. Kesan yang diberikan Wan Zhen pada Ye Yuan cukup bagus. Setidaknya, dia tidak merendahkan seperti orang jenius lainnya. Selain itu, dia sangat berterus terang. Arti keduanya adalah berharap, dan juga tidak berharap. Sebagai orang jenius nomor satu, sesuatu yang bahkan dia tidak bisa melakukannya, tetapi orang lain mencapainya, sulit baginya untuk menghindari perasaan tidak nyaman di hatinya. Ini adalah sifat manusia. Ye Yuan bisa memahaminya. Jika itu dia juga pasti akan merasa sedih di hatinya. Tapi, meski kekesalan adalah kekesalan, dia tidak akan iri pada pihak lain yang berhati penjahat tercela. Jelas sekali, Wan Zhen juga orang seperti itu. Adapun alasan dia mengharapkannya, Ye Yuan agak penasaran. Umat manusia membutuhkan seorang pemimpin yang dapat bersaing dengan ras dewa. Wan Zhen berkata dengan dingin. Aku tidak menyangka bahwa saudara Wan benar-benar prihatin dengan situasi secara keseluruhan. Ini yang aku kagumi. Ye Yuan menangkupkan tangannya dan berkata. Kedua orang ini mengobrol dengan penuh semangat, memberikan sikap dingin pada Zhang Lian, membuatnya merasa seperti menjadi orang luar. Berat, hukum ruangmu sangat kuat. Bahkan jika kamu ingin menjadi pemimpin umat manusia, kamu juga harus mendorong hukum ruang ke tingkat sumbernya terlebih dahulu. Kamu menggigit lebih dari yang bisa dikunyah seperti ini. Selain itu, kamu tidak akan berpikir bahwa hukum waktu begitu mudah untuk dipahamikan. Wan Zhen, bakat orang ini tidak biasa.
Zhang Lian tiba-tiba angkat bicara. Ketika Wan Zhen mendengar ini, dia juga berkata dengan rasa ingin tahu, apa yang dikatakan Zhang Lian masuk akal. Dengan kecerdasanmu, kamu tidak boleh melakukan hal yang tidak rasional seperti itu. Oleh karena itu, Wan ini juga sangat penasaran mengapa kamu bersikeras untuk memahami hukum waktu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, aku tentu saja punya alasan sendiri. Jika aku berhasil, kalian berdua tentu akan mengetahuinya di masa depan. Jika aku tidak berhasil, percuma saja membicarakannya. Dia ingin meningkatkan kekuatan jalur alkimia umat manusia dengan hukum waktu. Ini adalah inspirasi yang tiba-tiba. Bisa atau tidaknya hal itu terrealisasi masih sulit dikatakan. Dia tidak mau mengeluarkannya untuk ditertawakan. Selama dia mengatakannya, keduanya pasti akan meremehkan dan memintanya untuk berhenti bermimpi. Namun tatapan Wan Zhen berkedip dan dia berkata, sepertinya apa yang direncanakan saudara Ye bukanlah hal kecil. Maka Wan ini akan mendoakan agar saudara Ye cepat sukses. Setelah hari itu, Ye Yuan menemukan tempat terpencil dan meletakkan banyak formasi besar. Kemudian dia bersembunyi di dalam formasinya untuk memahami hukum waktu. Hukum waktu yang kecil ini juga hanyalah hukum segmen waktu. Tapi segmen ini sudah cukup untuk dipahami Ye Yuan. Hukum waktu sangat luas dan mendalam, sangat singkat dan fana. Bagi sebagian besar seniman bela diri, waktu hanyalah sebuah konsep. Tidak ada cara untuk memulai sama sekali. Di mana waktu, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana mengukurnya, tidak ada cara untuk memastikannya. Meskipun Ye Yuan dianggap telah mempelajari dasar-dasarnya, itu juga hanyalah jejak perasaan dari dunia gaib. Tidak ada cara untuk memulai pemahaman sama sekali. Fragmen kecil hukum ini sebenarnya adalah kuncinya. Bagaimana cara menggunakan kunci ini untuk membuka hukum waktu pintu ini, adalah pertanyaan yang perlu dipahami Ye Yuan. Ketika ia mulai memahami bagian hukum tersebut, ia akhirnya mengalami teror hukum waktu. Perasaan seperti itu seperti mengeruk jarum di laut. Ingin mencari jarum sulaman di lautan luas, betapa sulitnya. Ketika dia memahami hukum spasial saat itu karena pedang daunnya mencapai tingkat mengambil analogi dari inferensi, dan kebetulan memicu hukum spasial. Ye Yuan dapat terus-menerus memahami hukum spasial melalui pedang daunnya. Namun, hukum waktu sepenuhnya independen, tidak ada sedikit pun ruang untuk melakukan hal-hal yang tidak teratur atau oportunis. Sepanjang perjalanan, pemahaman Ye Yuan tentang kekuatan hukum masih lancar dibandingkan dengan seniman bela diri lainnya. Namun kali ini, dia benar-benar mendapat masalah. Waktu perlahan berlalu, musim berganti, mata air berlalu dan musim gugur pun tiba. Dalam sekejap, itu sudah 100 tahun kemudian. Pada hari ini, adalah hari di mana daftar emas Dewa Perang diumumkan lagi. Seluruh dunia perang purba bergemuruh. Jangan masukkan anak itu ke dalam daftar. Sepertinya dia masih memahami hukum waktu. Apa yang aku bilang? Bagaimana hukum waktu bisa begitu mudah dipahami? Zhang Lian menemukan Wan Zhen dan berkata dengan nada menghina. Wan Zhen mengangguk dan berkata, sepertinya aku sedikit melebih-lebihkan bakatnya. Hukum waktu terlalu sulit. Bahkan jika dia menyentuh dao surgawi, kemungkinan besar sangat sulit untuk mengubahnya menjadi dao miliknya juga. Kata sejati dao surgawi menyentuh dao surgawi, kekuatannya tidak terbatas. Tapi itu hanya membimbing dao surgawi untuk digunakan sendiri dan tidak memahami cara memanfaatkan hukum waktu. Dia tertarik pada Ye Yuan justru karena kata sejati dao surgawi. Kalau dilihat sekarang, dia memang agak melebih-lebihkan Ye Yuan. Setelah anak itu kembali, dia kemungkinan akan menjadi bahan tertawaan seluruh kota Cludite, kata Zhang Lian sambil tersenyum. Wan Zhen meliriknya dan berkata dengan dingin, apakah menurutmu Ye Yuan akan keberatan? Dia adalah seseorang dengan kemauan yang besar. Jadi bagaimana mungkin dia peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain? Waktu berlalu secepat kilat, dalam sekejap, 200 tahun berlalu. Namun baru 3 tahun berlalu di dunia luar. Namun di ibu kota surgawi rahasia yang mendalam, sebuah suara mengejek terdengar. Seorang lelaki tua berkata dengan pandangan menghina, rahasia mendalam, apakah ini harapan umat manusia yang kamu bicarakan? 3 musim berturut-turut daftar emas Dewa Perang, dia bahkan tidak masuk 3000 teratas. Jika umat manusia bergantung padanya, bukankah kita semua akan terseret ke dalam parit? Aku tahu tentang anak yang kamu bicarakan itu. Bukankah dia leluhur dao alkimia yang menjadi pusat perhatian akhir-akhir ini? Setelah jalur alkimia menurun, tidak ada lagi yang bisa mengibarkan spanduk besar.
Sekelompok orang bodoh, mereka bermain sendiri dengan sangat antusias. Tidak ada sedikit pun bantuan sehubungan dengan situasi keseluruhan. Aku tahu tentang masalah alam hati awan. Bakat anak ini memang cukup bagus. Tapi sayangnya, dia masih belum bisa menimbulkan gelombang apapun di antara anak-anak yang tidak terduga ini. Ngomong-ngomong, aku masih merasa lebih optimis terhadap Xiao Qingsong, Huang Lin, Pang Zhen, dan Wan Zhen semuanya. Saat mereka keluar kali ini, mereka mungkin menjadi pilar utama umat manusia kita. Beberapa lelaki tua melihat rilis terbaru daftar emas Dewa Perang, semuanya menunjukkan ekspresi jijik. Kaisar Surgawi Rahasia Mendalam terdiam di sampingnya, juga tidak tahu apa yang dia pikirkan. Namun, karena bisa berbicara di depan Kaisar Surgawi Rahasia Mendalam seperti ini, orang-orang yang hadir secara alami adalah kekuatan utama ras manusia, iblis, dan hantu. Pada saat ini, seorang pria parubaya yang mengenakan jubah Taoisme biru tiba-tiba berkata kepada Kaisar Surgawi Rahasia Mendalam, kamu memperhitungkan setiap kemungkinan yang ada, tapi kali ini, kamu mungkin salah perhitungan. Anak ini tidak layak untuk kita rawat. Ada tanda petir di area glabella pria parubaya berjubah biru. Tidak ada aura yang terlalu kuat di tubuhnya, tapi di matanya, seolah-olah itu adalah lautan petir yang luas. Di dalam, aura kuat hingga ekstrim samar-samar terpancar, sangat menakutkan. Penampilan itu sepertinya mampu menghancurkan dunia. Ini adalah dao leluhur petir yang sangat misterius. Kata-katanya bisa dikatakan memiliki bobot yang luar biasa. Kaisar Surgawi Rahasia Mendalam memilih ras manusia jenius, mustahil bagi leluhur dao untuk tidak memperhatikan sedikit pun. Bagi mereka, pertempuran kiamat kali ini juga merupakan ujian hidup dan mati. Kaisar Surgawi Rahasia Mendalam baru saja berkata dengan dingin, orang tua ini pasti tidak akan salah dalam menilai orang. Petir, aku tahu kamu memiliki motif egois, tetapi dengan pengalaman orang tua ini, Pang Zhen tidak dapat menggantikan posisimu sebagai dao leluhur petir. Selama perjuangan di alam perang purba kali ini, berbagai penguasa besar semuanya memiliki keturunan yang dipilih. Leluhur Deva Kutukan kelima yang hadir serta petir, juru bicara leluhur dao, semuanya berharap keturunan mereka dapat memperoleh kemenangan akhir. Pang Zhen yang dibicarakan oleh Rahasia Mendalam adalah keturunan dao leluhur petir. Pang Zhen ini adalah tubuh dao petir bawaan. Pemahamannya tentang hukum petir dan bakatnya sangat menakutkan. Sebelum memasuki alam perang purba, dia sudah memahami kekuatan sumbernya, dan kekuatan tempurnya tak tertandingi. Rahasia Mendalam, tidak bisakah kamu mengatakan sesuatu yang terdengar lebih bagus? Kata petir leluhur dao dengan suara serius. Semua orang merasa ketakutan. Kaisar Surgawi Rahasia Mendalam sebenarnya mengatakan bahwa dao leluhur petir menyembunyikan motif egois di wajahnya. Untuk berani berbicara dengan dao leluhur petir seperti ini, mungkin hanya ada Kaisar Surgawi Rahasia Mendalam saja. Rahasia Mendalam berkata dengan dingin, orang tua ini hanya mendiskusikan masalah ini sebagaimana adanya. Beberapa dari kalian dao leluhur ingin melanjutkan kejayaan kalian. Tapi pertama-tama, umat manusia tidak boleh jatuh. Mengenai hal ini, lelaki tua ini berharap kalian jelas. Oleh karena itu, pertarungan para jenius kali ini, kekuatan menentukan segalanya. Petir mencibir dan berkata, lelucon yang luar biasa. Dengan kekuatan Pang Zhen, apakah dia masih bisa kalah dari bocah Kaisar Surgawi lapis kedua? Kaisar Surgawi Rahasia Mendalam hanya tersenyum tipis dan berkata, kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Di alam perang purba, 100 tahun berlalu setelah 100 tahun. Dalam sekejap, sudah lebih dari 800 tahun. Setelah lebih dari 800 tahun, persaingan daftar emas Dewa Perang juga menjadi semakin ketat. 100 kota, hanya 10 besar daftar emas Dewa Perang yang memiliki kualifikasi untuk menang pada akhirnya, dan memasuki kuil dewa untuk menerima warisan. Ini adalah kesempatan keberuntungan yang sangat besar. Untuk setiap kota, persaingan untuk 10 besar sangat sengit. Setiap kali daftar emas Dewa Perang dirilis, perubahan 10 besar akan sangat besar. Tentu saja, ada juga beberapa pusat kekuatan yang menonjol di antara yang lain. Mereka duduk kokoh di posisi teratas, statusnya tidak bisa digoyahkan oleh siapapun. Seperti Wan Zhen, seperti Pang Zhen, dan lain sebagainya. Anak-anak yang tidak dapat diprediksi ini, dalam waktu hampir 1000 tahun, kemajuan mereka begitu besar sehingga sulit untuk dibayangkan. Kekuatan mereka sudah mencapai ketinggian yang tak terbayangkan. Hanya saja, di antara orang-orang ini,
Ye Yuan sepertinya sudah menghilang. Bahkan orang-orang yang pernah mengejeknya sebelumnya, mereka sudah melupakan keberadaannya. 10 tahun terakhir, sepertinya Ye Yuan anak itu benar-benar gagal. Kata-kata Wan Zhen mengungkapkan kekecewaan yang mendalam. Hukum waktu terlalu sulit. Dengan bakatnya, dia tidak mampu memahaminya. Kultivasi alam perang purba terlalu sulit untuk ditemui oleh mereka, anak-anak yang tidak dapat diprediksi ini. Ye Yuan menghabiskan seluruh waktunya untuk tindakan tidak realistis seperti ini, itu setara dengan menyia-nyiakan kesempatan langka ini. Wan Zhen merasa itu terlalu memalukan. Itu pilihan anak itu sendiri, siapa yang harus disalahkan? Kita semua mendesaknya saat itu, tetapi dia tidak mau mendengarkan sama sekali. Di alam perang purba ini, berapa banyak yang memiliki bakat melebihi kamu? Terlebih lagi, meskipun bakat mereka melebihi bakatmu, dapatkah mereka memahami hukum waktu? Zhang Lian berkata dengan nada menghina. Lupakan saja, jangan bicarakan dia lagi. Dalam 10 tahun terakhir, daftar emas Dewa Perang diumumkan setiap tahun sekali. Aku berencana pergi ke dataran pertempuran binatang segudang untuk berlatih, apakah kamu akan pergi? Kata Wan Zhen. Di kota Cludite, satu-satunya yang bisa menjadi ancaman baginya adalah Zhang Lian. Terhadap lawan ini, Wan Zhen masih sangat menghormatinya. Zhang Lian tersenyum cerah, penampilannya mampu menggulingkan kerajaan, dan berkata, tentu saja. Ini satu-satunya kesempatanku untuk melampauimu. Jadi bagaimana aku tidak mencobanya? Wan Zhen mengangguk dan berkata, oke, berangkat bersama. Dataran pertempuran binatang segudang, adalah tempat paling berbahaya di wilayah kota Cludite. Binatang buas yang ada di sana tidak hanya berjumlah besar, terlebih lagi, masing-masing binatang itu sangat kuat. Bahkan dengan kekuatan Wan Zhen saat ini, dia juga tidak memiliki kepercayaan diri untuk keluar hidup-hidup. Sebenarnya, bukan hanya mereka, anak-anak tak terduga yang berada di peringkat 50 besar mungkin akan memilih dataran pertempuran binatang segudang sebagai tempat uji coba terakhir. Karena ini adalah kesempatan terakhir mereka. Namun tidak lama setelah mereka pergi, seorang pemuda berjubah putih perlahan memasuki kota Cludite. Yo, bukankah ini anak waktu itu? Menghabiskan lebih dari 800 tahun, kembali setelah memahami hukum waktu. Astaga, mengesankan. 10 tahun terakhir, apakah anak waktu kita akan menantang surga? Hehehe, sayang sekali, perbedaannya terlalu besar. Mungkin bukan itu. Dia memahami hukum waktu. Jadi kekuatannya sudah pasti menjadi yang nomor 1 di kota Cludite. 10 tahun sudah cukup baginya untuk menempati posisi pertama. Hahaha. Saat memasuki kota, Ye Yuan mendengar serangkaian ejekan kasar. Tidak ada orang lain, mereka justru Jiang Ze dan rekannya. Sebagai sumber pusat kekuatan, peningkatan kekuatan Jiang Ze beberapa tahun ini juga sangat menakutkan. Peringkatnya sudah berada di peringkat sekitar 2000, menjadi pusat kekuatan daftar emas. Meskipun sangat sulit untuk mendapatkan poin Dewa Perang, setelah lebih dari 900 tahun akumulasi, poin Dewa Perang dari daftar emas Dewa Perang saat ini sudah menjadi angka yang sangat mengerikan. Terutama mereka yang seperti Wan Zhen, poin Dewa Perang mereka sangat tinggi. Menyerang 10 besar dalam waktu 10 tahun adalah sesuatu yang mustahil. Ye Yuan tidak peduli dengan ejekan Jiang Ze. Dia berjalan langsung ke aula harta karun roh. Itu masih Redcliffe, hanya saja keadaannya sudah berubah seiring berjalannya waktu. Tuan Ye lama tidak datang. Apa yang akan Anda beli kali ini? Redcliffe berkata sambil tersenyum. Pedang sejati giok, 1000 di antaranya. Ye Yuan berkata dengan dingin. Redcliffe tidak tahu kapan Ye Yuan pergi, seluruh tubuhnya masih dalam keadaan linglung. Harga satu pedang giok sejati adalah 300 poin lebih, 1000 lebih dari 300.000. Ye Yuan membayar hampir 400.000 poin Dewa Perang sekaligus, dan dia membeli lebih dari 1000 pedang sejati giok. Ini benar-benar pengeluaran yang sangat besar. Pemuda yang telah menghilang selama hampir 890 tahun dan belum pernah muncul di poin Dewa Perang, dari mana dia mendapatkan begitu banyak poin Dewa Perang? Kita harus tahu bahwa memiliki 300.000 poin Dewa Perang sudah cukup untuk masuk peringkat 1000 teratas. Peringkat daftar emas Dewa Perang, semakin dekat ke depan, semakin besar perbedaan poin Dewa Perang. Sama seperti Wan Zhen yang berada di posisi pertama saat ini, poin Dewa Perangnya mencapai lebih dari 3 juta. Ini adalah angka yang sangat menakutkan, angka yang membuat hampir semua anak yang tidak dapat diprediksi merasa putus asa.
Satu-satunya yang bisa mengancamnya hanyalah Zhang Lian. Namun bahkan Zhang Lian saat ini hanya memiliki lebih dari 2,4 juta, ini adalah 500.000 lebih poin Dewa Perang yang lebih buruk daripada Wan Zhen. Poin Dewa Perang dalam 10 besar daftar emas Dewa Perang pada dasarnya semuanya di atas 1 juta juga. Eksistensi seperti Wan Zhen belum pernah mati sejak memasuki alam perang purba hingga sekarang. 900 selama bertahun-tahun akumulasi, itu bukan lelucon. Sebenarnya, Ye Yuan baru keluar selama 3 tahun. Dalam waktu 3 tahun ini, dia berburu binatang buas di dataran pertempuran segudang binatang. Beberapa ratus tahun memperoleh pencerahan tentang Dao, ranah Ye Yuan telah menembus alam dunia tingkat menengah. Jika orang lain tahu bahwa Ye Yuan memperoleh 400.000 poin Dewa Perang dalam waktu 3 tahun, mereka pasti akan terkejut. Efisiensi ini terlalu mengerikan. Dataran pertempuran binatang segudang adalah tempat yang bahkan orang-orang seperti Wan Zhen dan Zhang Lian tidak berani melangkah dengan mudah. Yo, anak kita pergi ke luar kota untuk mendapatkan poin. Hahaha, setelah memahami hukum waktu, kamu pasti sangat tangguhkan. Apakah waktu 10 tahun cukup? Mengesankan, anak waktu kita akan melakukan serangan balik. Dengan 1,3 juta lebih poin, kamu pasti bisa masuk 10 besar. Hahaha, nak, 10 tahun sudah cukup, bisa digunakan sebagai 1000 tahun. Ye Yuan pergi ke luar kota. Diiringi dengan suara-suara yang mengejek di sekelilingnya. Sehubungan dengan dia, keberadaan yang aneh, semua orang secara alami mencemooh. Semua orang masuk untuk meningkatkan diri dan memperjuangkan kualifikasi untuk masuk 10 besar. Tapi Ye Yuan baik, benar-benar membuang seluruh waktunya. Masih ada 10 tahun sekarang, dia tiba-tiba kehabisan poin Dewa Perang, itu benar-benar membuat orang tertawa terbahak-bahak. Adapun hukum waktu, tidak ada yang mengira Ye Yuan memahaminya sama sekali. Ingin memahaminya, dia pasti sudah lama memahaminya. Namun, dia memahaminya ketika itu akan berakhir. Setelah meninggalkan kota, Ye Yuan kembali ke dataran pertempuran binatang segudang sekali lagi. 1000 puncak harta roh Kaisar Surgawi, di bawah kendali Ye Yuan, seberapa kuat kekuatannya. Ye Yuan sudah memperoleh 400.000 poin di sini tanpa harta roh Kaisar Surgawi. Apalagi sekarang. Setelah tiba di dataran pertempuran binatang segudang, Ye Yuan memulai rencana gilanya untuk mendapatkan poin. Hanya ada sedikit orang di dataran pertempuran binatang segudang. Mereka yang berani datang ke sini sebagian besar sangat kuat, jadi tidak banyak orang yang menyadari keberadaan Ye Yuan. Jika seseorang ada di sini, mereka akan menemukan bahwa aliran waktu di sekitar Ye Yuan saat ini sedang berubah secara diam-diam. Saat binatang buas itu memasuki jarak tertentu, sepertinya mereka telah jatuh ke dalam rawa, membiarkan Ye Yuan melakukan apa yang dia mau. Itulah tanda hukum waktu. Ye Yuan bisa mendapatkan poin Dewa Perang dengan begitu cepat di dataran pertempuran binatang segudang berkat hukum waktu. Semua orang mengira Ye Yuan menyia-nyiakan beberapa abad ini. Siapa yang mengira dia benar-benar memahami hukum waktu? Sehubungan dengan pemahaman hukum waktu, Ye Yuan memiliki keuntungan yang tidak dimiliki orang lain. Dia sudah mempelajari dasar-dasar hukum waktu sejak awal. Ditambah dengan kata sejati Dao Surgawi, Ye Yuan tidak sepenuhnya tahu tentang hukum waktu. Namun meski begitu, hukum waktu masih menjadi kekuatan hukum yang paling banyak ia habiskan selama ini. Sekitar 400 tahun kemudian, Ye Yuan akhirnya membuka pintu ini dan mulai memahami bagian hukumnya. Namun, itu tidak berjalan mulus bagi Ye Yuan ketika dia memahami hukum waktu. Dalam 400 tahun setelah itu, barulah dia perlahan-lahan mencerna hukum waktu yang kecil ini. Menggunakan waktu hampir 900 tahun untuk memahami kekuatan hukum, ini adalah sesuatu yang belum pernah Ye Yuan temui sebelumnya. Dapat dilihat betapa besarnya kesulitan hukum waktu. Memang ada banyak anak-anak tak terduga di alam perang purba. Namun dalam hal kemampuan pemahaman, tidak ada yang lebih unggul darinya. Terlepas dari kekuatan hukum, Ye Yuan adalah orang pertama yang memahaminya, memahami kanon kekacauan bentangan surga, keberadaan metode penanaman yang menantang surga. Tidak mungkin orang seperti Wan Zhen dan Pang Zhen menjadi lebih kuat darinya juga. Tidak peduli seberapa kuat para jenius ini, waktu kultivasi mereka juga beberapa kali, bahkan beberapa lusin kali, beberapa ratus kali lipat dari waktu Ye Yuan. Tapi, Ye Yuan menggunakan waktu yang begitu singkat dan memahami hukum yang bahkan lebih kuat dari hukum mereka. Siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah sekilas terlihat jelas. Namun,
Memahami bagian kecil dari hukum waktu ini, penerapan hukum waktu Ye Yuan juga hanya pada tingkat 1:5. Saat ini, dia bisa mempercepat aliran waktu di sekitarnya sebanyak 5 kali lipat, atau menguranginya sebanyak 5 kali lipat. Meskipun hanya ini, peningkatan kekuatan Ye Yuan jauh lebih dari itu. Sumber pedang daunnya, sumber formasi Dao, ditambah hukum ruang, sangat cepat dan ganas. Kini, dengan penambahan penerapan percepatan dan perlambatan waktu, variasi kemampuannya akan semakin sulit dipastikan. Saat menghadapi musuh, kekuatan tempurnya akan semakin menakutkan. Itu juga agar Ye Yuan bisa menjadi seperti ikan di air di dataran pertempuran binatang segudang yang kuat. Segera, daftar emas Dewa Perang dirilis sekali lagi. Karena waktu Ye Yuan kembali ke kota hanya kurang dari setahun, dia masih belum masuk daftar kali ini. Dengan cara ini, hal itu menimbulkan lebih banyak ejekan. Akumulasi hampir 1000 tahun, ingin masuk peringkat 3000 teratas sekarang, kira-kira hanya membutuhkan 100.000 poin Dewa Perang. Ye Yuan hanya memasuki dataran pertempuran binatang segudang selama 4 hingga 5 bulan, tentu saja mustahil untuk mendapatkan begitu banyak poin Dewa Perang. Namun, jaraknya juga sudah sangat dekat. Tinggal 9 tahun lagi, orang ini bahkan tidak masuk 3000 teratas, sungguh konyol. Jiang Ze melihat daftar emas Dewa Perang dan mengejek. Setelah 9 tahun, aku sangat ingin melihat ekspresinya. Orang ini akan menjadi bahan tertawaan seluruh dunia bentangan surga. Lin Zhan juga berkata sambil terkekeh. Segera, 1 tahun lagi berlalu. Kali ini, Jiang Ze tidak bisa tertawa lagi. Mataku tidak rusakkan. Ini, dalam waktu 1 tahun, dia mendapatkan lebih dari 100.000 poin Dewa Perang. Itu terlalu konyol. Jiang Ze melihat nama di daftar emas Dewa Perang dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Ye Yuan, 159.842 poin Dewa Perang, peringkat nomor 2745. Nama ini akhirnya masuk ke daftar emas Dewa Perang untuk pertama kalinya. Nama Ye Yuan sudah lama bergema seperti gemuruh guntur di kota Cludite. Semua orang tahu bahwa ada orang bodoh yang melebih-lebihkan kemampuannya sendiri, menghabiskan seluruh waktunya untuk memahami hukum waktu. Tertinggal 990 tahun dari yang lain, bagaimana mungkin bisa mengejar ketinggalan dalam waktu singkat? Kita harus tahu, pusat kekuatan yang masuk 3000 teratas telah melalui akumulasi hampir 1000 tahun, sebelum mendapatkan 100.000 lebih poin Dewa Perang. Tapi Ye Yuan hanya menggunakan 1 tahun dan masuk 3000 teratas. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room.